Episode 81 Mencuri Fondasi 1. Itu adalah pedang yang sangat kuno. Aura jahat dilepaskan oleh pedang. Itu membuat orang tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya. Setelah sekian lama, Wang Lin perlahan terbangun. Matanya berbinar saat dia memperoleh pemahaman. 3 hari kemudian, seluruh kota keluarga Teng dipenuhi bunga saat ribuan kultivator berjalan di jalanan. Zhang Hu dan Wang Lin berangkat pagi-pagi sekali dan berkeliaran di kota. Karena Zhang Hu perlu menjual ginseng, dia pergi setelah berbicara sebentar dengan Wang Lin. Wang Lin perlahan berjalan melewati kota sambil memeriksa semua kios. Beberapa barang benar-benar membuatnya tertarik, tapi harganya terlalu tinggi, jadi Wang Lin pergi. Saat dia sedang berjalan, dia tiba-tiba berhenti. Di depannya ada kios seorang kultivator yang memiliki berbagai pedang terbang, potongan batu giok, dan buku bersampul benang. Ada beberapa kata kecil di buku itu. Penelitian formasi dasar. Pembentukan. Wang Lin mengusap dagunya dan mengambil buku itu. Buku kecil itu cukup tebal. Ada sekitar 50 atau 60 halaman di dalam buku itu. Pemilik kios adalah seorang pria berusia 30 tahun. Dia mengangkat kepalanya dan perlahan berkata, 10 batu roh kualitas menengah untuk buku ini. Jika Anda tidak hendak membelinya, jangan sembarangan menyentuhnya. Hanya 10 batu roh kualitas menengah yang dimiliki Wang Lin saat ini. Setelah membolak-balik buku itu sedikit lebih lama, dia melihat pemilik kios menjadi tidak sabar, jadi dia meletakkan 10 batu roh kualitas menengah dan pergi. Dia memeriksa beberapa kios lagi dan menemukan beberapa bahan berelemen kayu, tetapi semuanya sangat mahal. Bahkan ada sepotong kayu besi, tapi harganya sangat mahal. Sehari telah berlalu sebelum Wang Lin menyadarinya. Dia kembali ke penginapan dan, saat dia hendak melangkah masuk, dia mengangkat alisnya dan berhenti. Biasanya, pada jam seperti ini, penginapan sangat ramai, tetapi saat ini suasana benar-benar sunyi. Wang Lin menyebarkan akal ilahi dan wajahnya tiba-tiba berubah. Ada kekuatan misterius di sekitar penginapan yang mencegah perasaan ilahi Wang Lin masuk. Tanpa berkata apa-apa, tubuh Wang Lin langsung bergerak mundur. Dia mengelilingi tubuhnya dengan teknik tarik-menarik dan tubuhnya melesat mundur puluhan meter seperti pedang. Apa ini? Reaksimu cukup cepat. Suara yang sedikit terkejut tiba-tiba keluar saat seseorang keluar dari penginapan. Orang ini berusia 25 atau 26 tahun dan mengenakan jubah putih dengan sulaman tanaman merambat hitam di bagian mansetnya. Dia memandang Wang Lin, yang dengan cepat mundur. Dia mencibir dan berkata, Teng Jia, Teng Yi, kalian berdua menunggu di sini untuk anak itu, Zhang Hu. Hancurkan budidayanya, lalu masukkan dia ke penjara sementara saya menangkap bocah gesit ini. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, 2 bayangan muncul dan muncul di sampingnya. Kedua bayangan itu adalah 2 lelaki tua berwajah keriput. Salah satu dari mereka berkata, Tuanku, kedua orang ini berada di kota keluarga Teng. Ini melanggar aturan. Jika kepala bertanya, pria berjubah putih itu mengerutkan kening dan menatap Wang Lin. Dia berkata, jika kakek saya bertanya, katakan saja yang sebenarnya. Zhang Hu mendapat bantuan dari orang luar untuk membunuh gurunya sendiri. Bagaimana saya bisa membiarkan orang seperti itu pergi? Dengan itu, dia melambaikan lengan bajunya dan tubuhnya terbang ke udara saat dia dengan cepat mengejar Wang Lin. Kedua lelaki tua itu memandang pemuda itu sebelum pergi, lalu menghilang tanpa jejak. Wang Lin melepaskan semua kekuatannya dan mendorong dirinya hingga batasnya untuk melarikan diri. Tepat ketika dia melihat tembok kota, beberapa bayangan tiba-tiba muncul dan berteriak, kota keluarga Feng memiliki batasan untuk terbang. Rekan kultivator, tolong hentikan. Tanpa berkata apa-apa, Wang Lin mengeluarkan sebuah labu. Dia tidak punya waktu untuk khawatir tentang rahasia keluarnya air roh saat dia meneguknya. Energi spiritual memenuhi tubuhnya saat kecepatannya meledak dan dia melesat ke depan. Ekspresi murid keluarga Teng, yang menghalangi jalan Wang Lin, tiba-tiba berubah. Wang Lin menyerbu saat dia menggunakan teknik ketertarikannya untuk melemparkan murid-muridnya ke samping. Seperti kekuatan yang tak terhentikan, Wang Lin menerobos. Karena tindakannya, lebih dari 100 murid keluarga Teng yang mengendarai harta karun berbeda mengejarnya. Wang Lin merasa sangat pahit di hatinya. Dia masih belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia tidak tahu apa yang terjadi di penginapan yang menyebabkan orang-orang itu menunggunya di sana. Jika dia sedikit lebih lambat, dia pasti sudah tertangkap. Adapun Zhang Hu, Wang Lin hanya bisa berharap yang terbaik karena dia sendiri dalam bahaya. Setelah meninggalkan kota keluarga Teng, Wang Lin terus berlari ke selatan saat murid keluarga Teng mengejarnya.
Tiba-tiba, cahaya warna pelangi keluar dari kotak keluarga Teng. Cahaya melewati semua murid keluarga Teng dan menyerang ke arah Wang Lin. Pedang terbang besar yang hampir tidak nyata muncul dan menebas Wang Lin. Pada saat itu, petir berkumpul menjadi bola yang tak terhitung jumlahnya dan jatuh bersama pedang. Kulit kepala Wang Lin terasa mati rasa saat si Tunan berteriak, ini adalah harta karun tingkat baru. Wang Lin, tarik kembali semua akal sehatmu. Aku akan meneleportasimu. Kristal biru dengan cepat menyebar dari kristal di tangan Wang Lin dan menutupi tubuhnya. Saat itu terjadi, pedang raksasa itu jatuh. Suara tanah pecah bergema dan bola petir berjatuhan, menciptakan gelombang petir. Tubuh Wang Lin menghilang saat pedang raksasa itu jatuh. Tubuhnya muncul kembali sejauh 300 meter dan dia segera terbang. Suara si Tunan terdengar lemah saat dia memarahi Wang Lin. Bajingan kecil itu sudah berada pada tahap pendirian fondasi di usia mudanya. Jika Anda berada pada tahap pendirian fondasi, saya dapat meminjam tubuh Anda dan menggunakan beberapa teknik. Tapi saat ini, hanya dengan tingkat kultivasi kondensasi Qi Anda, tidak peduli seberapa banyak saya membantu, saya hanya bisa menyingkirkan fondasi pendirian tahap menengah. Teng Li mengerutkan kening, tapi langsung tersenyum. Kamu adalah orang pertama di bawah formasi inti yang lolos dari seranganku. Jika bukan karena saudara Jimo yang memintaku melakukan ini, aku benar-benar tidak ingin membunuhmu. Wang Lin bahkan tidak menoleh saat dia dengan cepat melarikan diri. Konsumsi kekuatan rohaninya terlalu besar. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan labu dan meminumnya seteguk saat kecepatannya meningkat. Mata Teng Li menjadi dingin dan berkata, saya ingin melihat berapa kali kamu bisa berteleportasi. Dengan itu, dia mengarahkan jarinya ke Wang Lin. Langit menjadi gelap dan pedang raksasa itu muncul. Episode 82 Mencuri Fondasi 2. Semua bola petir meraung saat pedang raksasa itu diayunkan ke bawah. Si Tunan tidak menunggu Wang Lin memberinya izin, dia langsung memindahkan mereka lagi setelah mengutuk beberapa kali. Teng Li mengerutkan kening. Dia mendengus dan melambaikan tangan kanannya. Pedang terbang itu mengikuti tangannya dan mengejar Wang Lin. Dua sinar pelangi mengikuti satu demi satu saat mereka terbang melintasi langit. Murid keluarga Teng mengejar beberapa saat sebelum menyerah karena tidak bisa mengimbangi. Semakin Teng Li dikejar, dia menjadi semakin terkejut. Dengan kultivasi fondasi pendirian tahap akhir, setiap kali dia mengejar bocah itu akan berteleportasi. Semakin Wang Lin bertingkah seperti ini, Teng Li semakin tertarik. Teleportasi adalah teknik jiwa yang baru lahir. Wang Lin bahkan belum berada pada tahap pendirian fondasi, tetapi bisa menggunakan teleportasi. Di mata Teng Li, Wang Lin pasti memiliki harta karun yang mampu melakukan ini. Memikirkan hal itu, dia menjilat bibirnya. Dorongan untuk membunuh Wang Lin demi harta karun itu menjadi semakin kuat. Dia berteman baik dengan murid tertua Jimo, Chen Zong. Beberapa hari yang lalu, dia menerima giok transmisi suara dari Chen Zong untuk membunuh dua orang. Salah satunya adalah Zhang Hu, yang merupakan murid dari murid kelima orang tua Jimo. Zhang Hu mendapat bantuan dari luar untuk membunuh gurunya dan pada saat kematian murid kelima, lelaki tua Jimo mendeteksinya. Zhang Hu tidak mengetahui bahwa selain racun, ada juga teknik rahasia yang digunakan lelaki tua Jimo untuk mengendalikan murid-muridnya di dalam dirinya. Dengan menggunakan teknik ini, dia melihat segala sesuatu yang terjadi. Karena marah, lelaki tua Jimo menggunakan teknik tersebut untuk memprediksi di mana Zhang Hu berada dan mengirimkan murid tertuanya, Chen Zong, untuk menemukan keduanya. Chen Zong berada sangat jauh, jadi dia mengirim pesan ke Teng Li untuk membantunya mengatasi masalah ini. Teng Li melakukan pencarian dan menemukan bahwa Zhang Hu memang berada di dalam kota keluarga Teng dan orang yang bersama Zhang Hu pasti adalah komplotannya. Itulah peristiwa-peristiwa yang terjadi hingga saat ini. Awalnya, dia hanya berencana membantu sebagai bantuan, tapi sekarang, dia bertekad untuk membunuh Wang Lin demi harta yang memungkinkan dia untuk berteleportasi. Memikirkan hal itu, kecepatannya meningkat saat dia mengejar Wang Lin. Wang Lin meminum seteguk besar cairan roh. Dia kemudian membuka mulutnya dan mengeluarkan sinar lampu hijau. Saat lampu hijau muncul, bau darah memenuhi udara. Segera, lampu hijau menyala saat melesat ke belakang sementara Wang Lin terus maju ke depan. Teng Li bisa melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi. Dia sama sekali tidak keberatan dengan lampu hijau dan menyeringai. Dia menunjuk ke lampu hijau dan muncul bola petir yang melesat ke arah lampu hijau. Saat bola petir menyentuh lampu hijau, bola itu meledak. Teng Li melihatnya dengan tatapan jijik sebelum menarik pandangannya.
Tepat pada saat itu, seberkas cahaya hijau melintas 10 meter di depannya. Cahaya itu melesat ke arah Teng Lin dan mengenai tubuhnya. Pakaiannya langsung hancur, memperlihatkan baju besi yang berkilauan. Setelah lampu hijau dihentikan oleh armor, itu langsung menyala dan menghilang tanpa jejak. Wang Lin diam-diam menghela nafas dan merasa sangat menyesal. Pedang hijau muncul di tangannya saat dia terus melarikan diri. Keringat muncul di dahi Teng Li. Apa yang baru saja terjadi sungguh terlalu berbahaya. Bahkan dengan kultivasi fondasi pendirian tahap akhir, jika dia dipukul, dia akan terluka parah. Juga, cahaya yang dilepaskan pedang itu menunjukkan bahwa itu bukanlah harta karun biasa. Dia menduga jika dia terkena itu, dia akan mati di tempat. Teng Li menyentuh baju besi yang diberikan kakeknya dan merasa dia sangat beruntung, tetapi keinginannya untuk membunuh Wang Lin semakin meningkat. Cahaya dingin melintas di matanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri, selain harta karun yang bisa berteleportasi, dia juga memiliki pedang itu. Anak kecil, semua hartamu akan menjadi milikku. Di gurun, 3 hari kemudian. Wang Lin meminum seteguk cairan roh dan bergumam pada dirinya sendiri, cairan roh yang tersisa tidak cukup. Saya harus menemukan cara untuk mengisinya kembali dengan cepat. Si Tunan dengan lemah berkata, "Nak, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Saya telah menggunakan teleportasi terlalu banyak dalam 3 hari terakhir ini dan tidak memiliki banyak esensi yang tersisa." Wang Lin menoleh dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia dengan dingin berkata, "Dia menyusul lagi." Dia menyentuh tas pegangannya dan pedang hijau muncul di tangannya. Warna pedangnya kusam dan ada beberapa goresan di atasnya. Dalam 3 hari ini, Wang Lin telah menggunakan pedang itu berkali-kali, tetapi karena Teng Li sudah berjaga-jaga, sulit untuk melancarkan serangan diam-diam. Juga, pedang Wang Lin tidak bisa menembus 1 inci pun karena baju besi Teng Li. Setelah mengirimkan pedang terbang, Wang Lin menyebarkan akal ilahi dan menemukan hutan di sebelah barat. Hutan tertutup lapisan kabut. Setelah merenung sedikit, tanpa berkata apa-apa, Wang Lin terbang ke barat. Dalam sekejap mata, dia sampai di hutan dan turun ke tanah. Wang Lin tahu bahwa dia kehabisan cairan roh dan si Tunan tidak bisa berteleportasi lagi, jadi jika dia tetap di udara, dia pasti akan tertangkap. Lebih baik berhenti terbang dan berjalan kaki di hutan. Meskipun dia tidak tahu mengapa hutan ini tertutup kabut, dia menemukan bahwa ketika dia menyebarkan kesadaran ilahi, indranya menjadi berlumpur dan dia hanya bisa merasakan belasan meter di sekelilingnya. Tak lama setelah Wang Lin memasuki hutan, pelangi tiba di tepi hutan. Setelah mengitari udara di sekitar hutan, Teng Li berhenti di pintu masuk. Dia telah menggunakan terlalu banyak energi spiritual untuk mengejar Wang Lin dalam 3 hari terakhir. Jika dia tidak membawa pil pemulihan, dia pasti sudah menyerah dalam pengejaran. Namun harta karun yang dimiliki Wang Lin selalu membuatnya terpikat. Dia berharap bisa segera membunuh Wang Lin dan mengambil harta karun itu. Juga, dia tidak menyangka Wang Lin akan bertahan begitu lama. Meskipun Wang Lin bisa menggunakan harta karun teleportasi, dia tidak menyangka akan sesulit ini. Dia berpikir karena Wang Lin masih belum mencapai tahap pendirian fondasi, dia akan mampu bertahan lebih lama dari Wang Lin. Jadi dia tidak terburu-buru selama pengejaran dan menunggu sampai Wang Lin kehabisan energi spiritual untuk membunuhnya dalam 1 pukulan. Tapi dia melepaskan ide ini setelah hari kedua pengejaran. Alih-alih melambat, kecepatan Wang Lin meningkat seiring dengan berlanjutnya pengejaran. Setelah mengamati selama 3 hari, Teng Li sangat terkejut. Dia melihat Wang Lin terus-menerus mengeluarkan labu dan setiap kali dia meminumnya, kecepatannya akan meningkat. Dia telah melihat ini berkali-kali selama 3 hari pengejaran. Keinginan untuk membunuh Wang Lin menjadi semakin kuat. Teng Li berdiri di luar hutan. Matanya menjadi dingin, tapi dia sedikit gugup dengan hutan. Ia berpikir, hutan liar ini sangat misterius. Tempat ini selalu dikelilingi kabut dan bahkan kakek menyuruh menjauh dari tempat ini. Sekarang, haruskah aku terus mengejarnya atau tidak? Setelah merenung sedikit, Teng Li membuat keputusan. Harta yang dimiliki Wang Lin membuat Teng Li bertekad untuk menjadikannya miliknya. Ada banyak pohon kuno yang mencapai langit dan dipenuhi dedaunan. Tanah ditutupi lapisan daun mati setebal setengah meter. Serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya merangkak di tanah dan ular dengan cepat bergerak melalui dedaunan. Pohon-pohon berumur ribuan tahun terlihat di mana-mana. Jenis bunga yang tak terhitung jumlahnya memenuhi tanah, dan berbagai jenis binatang menghuni daerah tersebut. Bau yang dihasilkan oleh dedaunan dan binatang yang membusuk menimbulkan bau yang cukup kuat untuk membunuh. Tempat ini tertutup kabut sepanjang tahun.
Pohon-pohon aneh tumbuh cukup tinggi untuk mencapai langit dan binatang sekuat para kultivator Naschen Soul tinggal di sini. Jika seseorang tidak berhati-hati, maka akan mudah kehilangan nyawanya di sini. Wang Lin menyebarkan akal ilahi saat dia dengan cepat bergerak melalui hutan. Si Tunan dengan cepat berteriak, "Berhenti! Cepat berhenti!" Tubuh Wang Lin berhenti dalam sekejap. Si Tunan menarik napas dan perlahan berkata, "Tempat macam apa ini, yang masih memiliki Blue Line Finesse? Tanaman merambat biru ini adalah penyebab bencana. Negara peringkat 2 telah dimusnahkan oleh Blue Line Finesse sebelumnya. Pohon anggur garis biru." Wang Lin terkejut. Si Tunan dengan serius berkata, "Di depanmu ada pohon anggur, dan di pohon anggur itu ada garis biru. Apa ini? Tunggu, ini bukan Blue Line Fin. Aneh. Wang Lin, ini pasti tanaman merambat berwarna biru muda. Sebaiknya Anda menghindarinya, karena tanaman anggur garis biru dewasa adalah mimpi buruk bagi para kultivator di bawah formasi inti. Benda ini sangat sensitif terhadap darah dan setiap kali ia memakan seseorang, ia berevolusi. Jika berhasil mencapai tahap peralihan, maka bahkan para kultivator pembentuk roh pun tidak dapat menolaknya. Selain itu, benda ini sangat sensitif terhadap fluktuasi energi spiritual, jadi jangan gunakan teknik untuk menyerangnya." Wang Lin melihat sekeliling dengan tatapan serius di matanya dan tatapannya tertuju pada pohon anggur di kejauhan. Tanaman merambat ini terlihat sangat normal, selain garis biru tipis di atasnya. Kalau tidak, tanaman itu tampak persis seperti tanaman merambat lainnya. Wang Lin merenung sedikit. Dia tidak mendengarkan peringatan si Tunan, tetapi berjalan maju tanpa memancarkan energi spiritual apapun. Dia dengan hati-hati mencubit pokok anggur itu dan perlahan-lahan menariknya keluar. Setelah menariknya sejauh 3 meter, dia melepaskannya dan mundur. Dia memotong jarinya dan menjentikkan setetes darah ke pokok anggur. Saat pohon anggur itu terkena darah, tanaman itu segera mulai bergoyang ketika beberapa tanaman merambat garis biru keluar dari akarnya dan berkumpul bersama. Setelah diaduk sebentar, mereka menjadi tenang. Keringat muncul di dahi Wang Lin. Dia sedikit menyeringai dan segera pergi. Segera setelah dia pergi, Teng Li juga tiba. Teng Li telah menggunakan teknik tanpa henti untuk mengejar Wang Lin dan Teng Li bahkan tidak peduli untuk memperhatikan beberapa tanaman merambat di tanah. Meskipun akal sehatnya terbatas, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Wang Lin sangat dekat. Dia mencibir saat dia bergerak lebih cepat, tapi saat dia melewati beberapa tanaman merambat yang tampak biasa, sebuah perubahan terjadi. Episode 83 Mencuri Fondasi 3. 2 hari kemudian, Wang Lin berada di tepi sungai, mengisi labunya dengan air sambil memeriksa sekelilingnya dengan cermat. Ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia mengutuk, ini tidak akan pernah berakhir. Dia mengirimkan pedang terbangnya, menyimpan labunya saat dia melompat menyeberangi sungai, dan berlari lebih jauh ke dalam hutan. Sesaat kemudian, Teng Li dengan hati-hati mengejar Wang Lin, tidak berani menggunakan kekuatan spiritual apapun. Dia terlihat sangat menyedihkan. Pakaiannya robek dan armornya kehilangan kilaunya. Lengan kanannya lemas saat dia mengejar Wang Lin. Rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat, dan matanya dipenuhi amarah. Kebenciannya terhadap Wang Lin telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Dia selalu diperlakukan seperti seorang jenius sejak dia masih kecil dan belum pernah dia berada dalam situasi yang menyedihkan seperti itu. Semua ini disebabkan oleh Wang Lin. Tanaman merambat 2 hari yang lalu hampir membunuhnya. Dia tidak pernah mengira tanaman merambat sekecil itu bisa begitu mematikan. Saat cairan yang keluar dari tanaman merambat itu mengenai armornya, cairan itu mulai melarutkan piringnya. Kalau hanya itu saja, maka akan baik-baik saja. Dia akan membunuhnya dengan pedang terbangnya. Namun, tanaman anggur ini tidak pernah mati. Setiap kali dia memotong pokok anggur itu akan terbagi menjadi lebih banyak. Bahkan bola petir yang diciptakan oleh pedang terbang tidak dapat menghentikan tanaman merambat. Lalu, terjadi serangan diam-diam oleh pedang terbang aneh Wang Lin. Lengan kanannya terluka oleh pedang terbang. Akhirnya, Teng Li harus mengambil harta penyelamat nyawa yang diberikan oleh kakeknya. Harta karun itu sangat kuat, tetapi hanya digunakan 1 kali. Dia belum pernah menggunakannya sekalipun sejak dia menerimanya, tapi dia tahu jika dia tidak menggunakannya sekarang, dia tidak akan bisa menyelamatkan nyawanya sendiri. Pada akhirnya, di bawah kekuatan harta karun itu, sebagian besar tanaman merambat dihancurkan dan sisanya mundur kembali ke bawah tanah. Teng Li menggunakan kesempatan ini untuk akhirnya melarikan diri. Memikirkannya sekarang, dahinya dipenuhi keringat dingin. Adapun Wang Lin, dia sekarang sangat membencinya.
Terutama fakta bahwa Wang Lin tidak pernah menyerangnya secara langsung dan selalu menyerangnya secara diam-diam. Dengan pedang terbang aneh yang dimiliki Wang Lin, Teng Li harus menjaga pedang terbangnya tetap melayang di sekelilingnya setiap saat. Dia dengan hati-hati memeriksa sungai. Setelah ragu-ragu sebentar, dia meminum air karena dia sangat haus setelah mengejar selama 5 atau 6 hari. Airnya terasa sangat menyegarkan dan manis. Teng Li merasa segar kembali dan hendak minum lebih banyak ketika jantungnya tiba-tiba berdetak kencang. Pedang hijau kecil diam-diam muncul di hadapannya dan menusuk kepalanya. Teng Li dengan cepat mundur tanpa ragu-ragu saat dia memanggil pedang terbangnya sendiri untuk melindunginya. Kedua pedang terbang itu bertabrakan satu sama lain, tapi pedang hijau itu jelas berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Setelah beberapa saat, pedang hijau itu mendapat beberapa goresan lagi saat tiba-tiba melintas dan menghilang. Teng Li memandangi rambut yang dipotong oleh pedang hijau kecil itu sambil berteriak sekuat tenaga, "Sialan! Aku bersumpah ketika aku menangkapmu, aku akan membiarkanmu mengalami semua siksaan di dunia dan kemudian memurnikan jiwamu." Wang Lin sedang berlari melewati hutan saat wajahnya tiba-tiba memerah dan dia menelan seteguk darah. Pedang hijau muncul di sampingnya. Ia merasakan sakit di hatinya saat melihat goresan baru tersebut. Cahaya dingin melintas di matanya saat dia terus berlari. Menjelang larut malam, 5 hari kemudian, Wang Lin dan Teng Li masih berlari melewati hutan. Mereka sudah memasuki bagian dalam hutan dan pada malam itu, Wang Lin tiba-tiba berhenti. Situ Nan dengan cepat berkata, "Nak, kamu juga menyadarinya. Ada fluktuasi spiritual yang sangat kuat di barat laut sini. Coba periksa." Dalam beberapa hari terakhir ini, dia berusaha menggunakan semua pengetahuannya untuk membantu Wang Lin menghindari bahaya demi bahaya. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin mengubah arahnya ke barat laut. Tak lama setelah itu, dia tiba di tempat terjadinya gejolak spiritual. Adegan di hadapannya menyebabkan murid-muridnya berkontraksi. Di bawah sinar bulan ada pohon raksasa yang telah tumbang seluruhnya, tergeletak di tanah. Daerah itu bersih dari segalanya kecuali mayat yang tergeletak di tanah. Di atas kepalanya melayang sebuah manik hijau ketika energi spiritual berkumpul dari segala arah, membentuk banyak pusaran kecil. Situ Nan tertegun dan berkata, dengan nada terkejut, "Inti hijau. Tidak menyangka akan ada inti hijau dari negara peringkat 4 di sini." Wang Lin bertanya, "Apa itu inti hijau?" Ini adalah teknik kultivasi khusus Sekte Iblis negara peringkat 4, inti hijau, atau inti palsu. Tidak seperti kor pada umumnya, Anda dapat memiliki kor hijau sebanyak yang Anda inginkan. Saya ingat ada orang gila dari negara peringkat 4 yang memiliki puluhan ribu inti hijau. Bahkan para kultivator pembentuk roh dari negara peringkat 5 tidak akan berani macam-macam dengannya. Harus dikatakan bahwa selain kemampuannya untuk meningkatkan kultivasi, yang membuat inti hijau mematikan adalah ketika meledak. Ini benar-benar kuat ketika puluhan ribu inti hijau meledak sekaligus. Mata Wang Lin berbinar dan dia tiba-tiba bertanya, "Berapa banyak inti hijau yang dimiliki orang sebelum kita ini? Bisakah kamu mengetahuinya?" Dia hanya satu yang cukup baik untuknya, dan orang ini juga bukan orang yang hidup. Dia jelas merupakan zombie yang memiliki kecerdasan. Dia mungkin adalah seorang kultivator iblis dari negara peringkat 4 yang menggunakan teknik sebelum kematiannya untuk berubah menjadi zombie. Zombie itu jelas sudah melihat Wang Lin. Dia tidak bergerak, tapi mengangkat jarinya dan menjentikkan. Lampu hijau melesat langsung ke arah dahi Wang Lin. Wang Lin dengan cepat mundur dan menghindari lampu hijau. Lampu hijau tidak mengejar, tapi membuat lingkaran dan berhenti. Lampu hijau memproyeksikan bayangan kabur yang mengeluarkan suara tidak jelas. "Tinggalkan tempat ini. Mati kau." Dengan itu, tubuh gambar itu bergerak saat menghilang. Segera, fluktuasi energi spiritual dalam jumlah besar menghilang tanpa jejak seolah-olah tertutup sepenuhnya. Wang Lin dengan hati-hati mundur tanpa mengedipkan matanya. Setelah beberapa saat, cahaya dingin melintas di matanya dan dia tidak lagi melarikan diri, tetapi menyebarkan akal sehatnya, menunggu Teng Li menangkapnya. Pedang terbang Teng Li mengelilingi tubuhnya, menyingkirkan apapun yang menghalangi jalannya. Dia tiba-tiba menyadari sesuatu saat dia tersenyum. Dia mengarahkan jarinya ke depan dan pedang terbangnya ditembakkan. Bayangan Wang Lin sudah terlihat. Teng Li menjadi bersemangat saat dia memeriksa sekelilingnya. Tindakan Wang Lin membuatnya waspada. Dia mencibir, "Kenapa kamu tidak lari?" Wang Lin menunjuk dengan jari kanannya dan pedang terbang hijau itu muncul. Dia melambaikan tangannya dan pedang hijau itu ditembakkan. Kemudian, dia mengeluarkan sepotong batu giok, lalu meludahkan seteguk energi spiritual ke batu giok itu.
Tiba-tiba, 4 karakter emas muncul dari batu giok. Teng Li menyeringai. Dia menggigit jarinya dan melemparkan setetes darahnya ke pedang terbangnya. Tiba-tiba, pedang terbang itu bergetar saat melepaskan cahaya iblis dan tumbuh menjadi pedang besar. Bola petir yang tak terhitung jumlahnya juga muncul, tapi jelas jumlahnya jauh lebih sedikit dari sebelumnya. Saat pedang besar itu muncul, pedang itu mengeluarkan aura dingin saat Teng Li mengayunkannya ke bawah. Pedang kecil Wang Lin berteleportasi dan tiba di belakang Teng Li. Tepat sebelum pedang itu menyerang, Teng Li menyentuh tas pegangannya dan sebuah bel tiba-tiba muncul dan menempel di tubuhnya. Pedang hijau kecil menghantam bel dan gelombang riak muncul di sana. Saat pedang besar itu diayunkan ke bawah, Wang Lin mengarahkan jarinya dan 4 simbol emas melesat ke arahnya. Wang Lin mundur sampai dia tiba di tempat dia melihat zombie itu. Keempat simbol itu semuanya meledak setelah bertabrakan dengan pedang terbang, mengirimkannya kembali. Namun, simbol emas yang ada terlalu sedikit, jadi setelah berhenti sejenak di udara, pedang besar itu terus mengayun ke bawah. Suara berderak datang dari tanah karena tanah jelas tidak mampu menahan tekanan. Semua pohon raksasa di sekitarnya tumbang. Saat pedang itu jatuh, tubuh Wang Lin ditutupi oleh cahaya biru dan dia berteleportasi. Saat pedang itu hendak bersentuhan dengan tubuhnya, dia berteleportasi sejauh 100 meter dengan aliran darah menetes dari dahinya. Pedang besar itu terhempas ke tanah dengan keras. Segera setelah itu, jeritan hantu muncul dan sosok hantu yang berbau seperti mayat busuk menyerbu ke arah Teng Li. Ekspresi Teng Li tiba-tiba berubah. Dia sudah curiga, tapi dia tidak menyangka makhluk seperti itu tinggal di sini. Dia mengarahkan jarinya ke depan saat bola petir menghantam zombie. Bola petir sangat kuat dan petir juga merupakan kelemahan semua undead. Mereka langsung meledak saat menyentuh zombie tersebut. Zombie itu menjerit ketika sebagian tubuhnya meledak, memperlihatkan tulang-tulang hitam. Teng Li mencibir sambil melambaikan tangan kirinya. Tiba-tiba, lebih dari 10 bola petir muncul di sekitar pedang terbang itu. Bola petir menyerbu ke arah zombie, dengan pedang besar mengikuti dari belakang. Wang Lin diam-diam berpikir, tidak bagus. Dia tidak mengira zombie itu akan selemah ini dan hendak melarikan diri. Zombie itu juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan, dalam situasi hidup dan mati, ia menjerit dan mengeluarkan inti hijau. Saat inti hijau muncul, ia langsung meledak. Gelombang energi meluas keluar dalam lingkaran di sekitar zombie. Semua tanaman di sekitarnya berubah menjadi debu dan Teng Li, yang berada terlalu dekat, menggigit ujung lidahnya dan meludahkan darah ke bel yang menempel di tubuhnya. Dalam sekejap, bel berubah dari keadaan setengah transparan menjadi bentuk yang lebih padat. Ada banyak pola kuno di bel. Saat ombak menghantam Teng Li, bel bergetar hebat. Itu hanya berlangsung beberapa detik sebelum retak. Menggunakan waktu yang dibelikan bel untuknya, Teng Li membuang harta satu demi satu. Saat bel berbunyi, lapisan pertahanan muncul di depannya satu per satu. Episode 84 Mencuri Fondasi 4. Lapisan penghalang pertahanan berwarna-warni yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat ditembus oleh ledakan seperti pisau tajam yang menembus kertas. Adapun Wang Lin, karena dia sangat jauh dan zombie itu terutama menargetkan Teng Li, gelombang kejut tidak banyak berpengaruh padanya. Ketika ombak tiba, dia dengan tenang mengeluarkan sepotong batu giok dan melemparkannya ke depannya. Giok itu segera retak dan mengeluarkan gas kuning yang mengelilingi Wang Lin. Matanya menembus gas kuning dan menatap Teng Li. Gelombang kejut yang diciptakan oleh ledakan mulai melemah, namun hampir seluruh pertahanan Teng Li telah rusak. Ketika lapisan pertahanan terakhir rusak, Teng Li mengarahkan jarinya ke zombie, memerintahkan pedang besarnya untuk menghentikan serangannya. Di saat yang sama, Teng Li dengan cepat mundur sejauh 50 meter. Dia sudah sangat takut terhadap zombie ini. Jika bukan karena dia memiliki begitu banyak harta, dia pasti sudah mati. Harus dikatakan bahwa meskipun ledakan inti hijau zombie tidak sekuat ledakan inti normal, masih diperlukan tahap akhir kultivasi fondasi pendirian Teng Li dengan banyak harta untuk menahannya. Dia benar-benar takut zombie itu akan mengeluarkan inti hijau lainnya seperti itu. Dia sudah kehilangan keinginannya untuk membunuh Wang Lin dan hanya ingin melarikan diri. Wang Lin selalu menatap Teng Li. Dia tersenyum tipis saat cahaya dingin melintas di matanya. Dia mengangkat tangan kanannya ke hadapannya, menyatukan kedua jarinya, lalu dengan lembut mendorong ke depan. Tiba-tiba, lampu hijau menyala dan Teng Li merasakan sakit di punggungnya saat dia mundur. Dia panik dan, tanpa menoleh ke belakang, terus mundur. Wang Lin mengerutkan kening. Armor Teng Li yang hampir rusak berhasil menghentikan pedang menembus dagingnya. Mata Wang Lin berbinar.
Dia menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan darah. Pedang hijau kecil muncul di dalam darah dan mengeluarkan dengungan pedang yang keras, lalu dengan cepat terbang menuju Teng Li. Saat berada di udara, pedang hijau itu tiba-tiba berteleportasi dan menusuk ke arah punggung Teng Li. Teng Li tiba-tiba menoleh. Matanya merah dan menunjukkan tatapan kejam. Beberapa keping batu giok dengan cepat terbang keluar dari tasnya, membentuk penghalang pertahanan. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangan kirinya dan menunjuk ke arah Wang Lin. Pedang besarnya tiba-tiba berhenti dan mengiris ke arah Wang Lin sementara beberapa bola petir muncul dan menghantam zombie. Dia bertaruh apakah pedang terbang Wang Lin menusuk dirinya sendiri terlebih dahulu atau apakah pedang besarnya akan memotong Wang Lin menjadi dua. Jika Wang Lin menggunakan teleportasi untuk melarikan diri, maka dia akan kehilangan kendali atas pedang terbangnya dan memberi Teng Li waktu untuk melarikan diri. Dia sudah hampir kehabisan bensin, jadi jika dia tinggal lebih lama lagi, dia akan menggali kuburnya sendiri. Si Tunan berteriak, "Gila! Kamu marah!" Tanpa menunggu Wang Lin, si Tunan memutuskan untuk memindahkan mereka. Tepat saat cahaya biru muncul, Wang Lin berteriak, "Ini belum waktunya untuk berteleportasi." Berhenti. Ekspresi kejam muncul di wajahnya. Tanpa melihat pedang besar itu, dia mengendalikan pedang kecil itu untuk menghindari lapisan pertahanan dan muncul di hadapan Teng Li. Teng Li panik. Pedang besarnya sudah berada setengah meter di atas kepala Wang Lin. Aliran darah mengalir dari dahi Wang Lin. Wang Lin bahkan tidak mengedipkan mata saat dia menyeringai dan berkata, "Mati." Pedang hijau itu bersinar. Itu menembus armor dan tubuh Teng Li, diikuti oleh jejak darah. Pada saat yang sama, si Tunan menggunakan teleportasi. Cahaya biru menyala saat tubuh Wang Lin menghilang di bawah pedang besar dan muncul di hadapan Teng Li yang berdarah. Pedang besar itu menghantam dan menciptakan celah yang dalam di tanah. Wang Lin mengabaikan darah di dahinya, berlutut, dan meletakkan tangannya di tubuh Teng Li. Si Tunan tahu apa yang dipikirkan Wang Lin. Mutiara menentang surga tiba-tiba menyala dan aliran energi mengalir dari manik tersebut ke Teng Li. Tubuh Teng Li dengan cepat membeku menjadi patung es dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Semua ini terjadi dalam waktu singkat. Itu terjadi begitu cepat sehingga zombie tidak menyadari apa yang telah terjadi. Ketika menyadari bahwa Teng Li telah dibekukan, dia dengan hati-hati menatap Wang Lin. Semua bola petir yang menyerang zombie menghilang. Bahkan pedang besar itu menyusut menjadi pedang perak kecil dan jatuh ke dalam celah di tanah. Wang Lin meraih patung es itu dan perlahan mundur sambil mengarahkan pedang terbang hijau ke arah zombie. Zombie itu menatap Wang Lin dan berteriak. Ia hendak menyerang Wang Lin ketika ia melihat celah di tanah. Pada saat ragu-ragu itu, Wang Lin telah berpindah lebih dari 300 meter dan menghilang dengan teleportasi. Zombie itu mengaum dan melontarkan ekspresi frustrasi ke arah Wang Lin. Ia melompat ke celah dan mengambil pedang Teng Li dengan ekspresi gembira dan menelannya. Wang Lin memegang patung es itu. Wajahnya pucat saat dia dengan cepat bergerak melewati hutan. Setelah memastikan tidak ada yang mengikutinya, dia akhirnya sedikit santai. Dia mengambil sebotol air roh dan menenggak semuanya sebelum duduk bersila untuk bercocok tanam. Hutan itu sunyi. Setelah sekian lama, Wang Lin membuka matanya saat suara ketidakpuasan si Tunan terdengar. "Nak, apakah kamu gila? Jika saya sedikit lebih lambat, Anda akan kehilangan nyawa Anda." Wang Lin berkata dengan dalam, itulah satu-satunya kesempatan untuk membunuh Teng Li. Jika energi spiritualnya pulih, tidak akan ada kesempatan kedua. Orang ini juga mengejar saya selama beberapa hari. Jika saya membiarkannya hidup, dia akan menjadi gangguan di masa depan, jadi saya memutuskan untuk mengambil risiko. Selain itu, kecepatan pedang besar itu bergantung pada seberapa banyak energi spiritual yang tersisa di tubuhnya. Saat itu, dia hampir kehabisan tenaga, jadi dia tidak mungkin lebih cepat dari pedangku. Si Tunan terdiam. Dia mendapati dirinya merasa seolah-olah baru saja mengenal Wang Lin yang sebenarnya. Setelah sekian lama, dia berkata, "Kamu memenuhi syarat sekarang. Dengan pola pikir seperti itu, Anda dapat mendirikan sekte Anda sendiri di dunia kultivasi ini." Suara si Tunan tidak lagi dipenuhi arogansi, tapi dengan sedikit rasa hormat. Jika dia sendiri yang berada dalam situasi itu, dia tidak akan berani mengambil risiko. Wang Lin tidak berbicara, tapi menatap Teng Li, yang terjebak di dalam es. Matanya berbinar dan dia berkata, "Bolehkah mencuri fondasinya?" Setelah mendengar pertanyaan Wang Lin, si Tunan menjawab, "Itu sangat mungkin." Dia berada pada tahap akhir dari pendirian fondasi,
jadi jika Anda menggunakannya untuk menerobos ke dalam pendirian fondasi, tingkat kultivasi Anda akan meningkat lebih cepat dari biasanya. Selain itu, Anda akan menerima sedikit dari bakatnya, sehingga bakat Anda sendiri akan meningkat. Anak ini sudah sangat kuat di usia dini, jadi bakatnya pasti luar biasa. Haha, kali ini, kamu mendapatkan sesuatu yang bagus dari pertaruhanmu. Dengan itu, si Tunan menjelaskan kembali nyanyian dan proses pencurian fondasi. Baru setelah matahari terbenam, si Tunan selesai. Wang Lin meludahkan pedang hijau itu dan menusukkannya ke pohon raksasa di dekatnya. Setelah membuat lubang di pohon, Wang Lin melompat ke dalam bersama Teng Li. Dia tidak menyingkirkan pedang hijau itu, tapi membiarkannya melayang di sekelilingnya. Lubangnya tidak besar dan sangat lembab, tapi Wang Lin tidak bisa diganggu oleh hal itu sekarang. Dia mencuci luka di dahinya dengan cairan roh sebelum mulai berkultivasi. Keesokan paginya, Wang Lin membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk kekuatan spiritual yang berubah menjadi kabut. Wang Lin tidak berhenti saat tangannya membentuk segel dan mengeluarkan cahaya biru. Saat cahaya biru memasuki kabut energi spiritual, ia mulai bergerak seperti air mendidih yang menyusut dan mengembang. Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat dia terus menggerakkan tangannya dan menembakkan cahaya biru ke dalam kabut energi spiritual. Semakin banyak cahaya biru yang ditembakkan ke dalamnya, ia mulai menyusut dan mengembang lebih cepat. Segera setelah itu, dia menggerakkan tangan kanannya dan meraih tubuh Teng Li. Si Tunan mencairkan es tanpa diminta Wang Lin. Dalam sekejap, kristal es yang mengelilingi Teng Li menghilang. Mata Wang Lin berbinar saat dia mengarahkan tangannya ke kabut energi spiritual. Kabut memasuki tubuh Teng Li. Tubuhnya tiba-tiba bergetar ketika wajahnya menunjukkan ekspresi yang menyakitkan, tetapi matanya tetap tertutup. Segera, semua kabut memasuki tubuh Teng Li. Wang Lin menarik napas dalam-dalam saat dia mengungkapkan ekspresi serius. Dia menggigit ujung lidahnya, lalu menggambar simbol darah aneh dengan tangannya. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan simbol itu mendarat di dada Teng Li. Tubuh Teng Li bergetar hebat saat lengan dan kakinya mengejang dan darah mengalir keluar dari lubangnya. Namun, darahnya tidak menetes, melainkan menyatu. Segera setelah itu, suara gertakan terdengar dari tubuh Teng Li saat wajahnya memerah dan warna merah aneh muncul di kulitnya. Tetesan darah merembes keluar dari kulitnya. Ekspresi Wang Lin menjadi lebih serius. Tanpa berkedip sekalipun, dia menggambar simbol darah lain yang mendarat di dada Teng Li. Teng Li tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan erangan menyedihkan saat semua pembuluh darah di tubuhnya pecah. Darah mengalir keluar dari tubuhnya dan berkumpul di udara. Dalam sekejap mata, bola darah raksasa melayang di atas Teng Li. Tubuhnya yang berwarna merah dengan cepat menjadi pucat. Dahi Wang Lin dipenuhi keringat. Dia memperhatikan bola darah saat dia dengan cepat membentuk segel dan mengirimkan teknik ke arah itu. Segera, bola darah perlahan menyusut hingga seukuran kepalan tangan, memancarkan cahaya merah darah. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Tanpa henti, dia mengeluarkan lebih banyak energi spiritual dan menembakkan cahaya biru ke dalamnya. Kemudian, Wang Lin memberi isyarat dengan tangannya dan kabut kembali masuk ke tubuh Teng Li. Episode 85 Mencuri Fondasi 5. Teng Li tiba-tiba membuka matanya. Matanya tidak bercahaya dan merah. Bibirnya bergetar dan rahangnya terkatup. Wang Lin menggambar simbol rumit di udara dengan tangan kanannya. Kemudian, dia menggigit jarinya dan menjentikkan setetes darah ke kepala Teng Li. Teng Li mengerang saat tubuhnya mulai bergerak dengan keras. Segala sesuatu mulai bergerak di bawah kulitnya dan menuju ke dadanya. Tidak lama kemudian, tubuh Teng Li tampak menyusut karena seluruh otot dan pembuluh darah di tubuhnya membentuk bola daging besar di dadanya. Mata Wang Lin berbinar. Tangan kanannya melambai dan mengirimkan teknik lain. Dengan keras, bola daging itu terpisah dari tubuh Teng Li. Tubuhnya kini hanya tinggal sekantong tulang. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan seteguk energi spiritual lagi. Energi memasuki bola daging dan, setelah beberapa saat, menyusut menjadi seukuran bola darah. Wang Lin mengungkapkan ekspresi kelelahan. Dia mengambil labu dan meminumnya sebelum mulai berkultivasi. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya dan menunjuk ke tubuh Teng Li. Tiba-tiba, suara retakan yang keras memenuhi udara. Seluruh tulang di tubuh Teng Li hancur menjadi bubuk tulang dan membentuk bola debu tulang. Bola darah, daging, dan tulang berbaris, melepaskan aura iblis. Wang Lin menghela nafas dan bergumam pada dirinya sendiri, untuk mencuri fondasi seseorang, kamu membutuhkan darah, daging, tulang, jiwa, dan akar roh mereka.
Selain itu, orang tersebut tidak bisa mati saat Anda mengambil darah, daging, dan tulangnya. Teknik ini terlalu kejam. Si Tunan perlahan berkata, ini bukan apa-apa. Di negara asalku, ada sekte iblis yang mencuri inti. Hal itu sungguh kejam. Tidak hanya orang yang intinya diambil yang menderita, bahkan orang yang mencurinya pun harus menderita, semuanya dengan tingkat keberhasilan kurang dari 1%. Wang Lin merenung sedikit dan kembali fokus. Dia mengarahkan tangannya ke Teng Li dan mulai bernyanyi. Saat Wang Lin melantunkannya semakin cepat, gas putih keluar dari tumpukan daging yang dulunya adalah tubuh Teng Li dan berkumpul di udara. Setelah waktu yang tidak diketahui, gas putih tersebut menjadi sangat padat dan membentuk bentuk manusia. Jika dilihat lebih dekat, sosok itu tampak persis seperti Teng Li. Mata orang kecil itu memperlihatkan ekspresi bingung dan tubuhnya bergetar. Perlahan-lahan, ekspresi bingungnya menghilang saat dia menatap Wang Lin dengan kejam dan mengeluarkan beberapa jeritan tanpa suara. Wang Lin bahkan tidak mengedipkan mata. Dia melambaikan tangannya dan lampu merah muncul. Orang kecil itu tampak takut dengan lampu merah dan berusaha melarikan diri, namun area sekitar 3 meter di sekitar tubuh Teng Li seperti penjara. Betapapun kerasnya si kecil berusaha melarikan diri, ia tidak bisa keluar. Akhirnya, si kecil melihat bahwa dia tidak dapat melarikan diri. Dia memasang ekspresi ganas dan menyerbu ke arah lampu merah. Wang Lin mengungkapkan ekspresi datar saat dia melambaikan tangannya. Lampu merah mengelilingi orang kecil itu beberapa kali dan menariknya ke arah Wang Lin. Wang Lin tahu bahwa langkah ekstraksi jiwa sangat penting. Dia harus dengan aman mengeluarkan jiwa dari jarak 3 meter itu tanpa merusaknya. Meskipun jiwa yang hancur tidak akan mempengaruhi dia mencuri fondasi, dia tidak akan bisa menggunakan akar roh Teng Li untuk memperbaiki dirinya sendiri jika jiwanya hancur. Wajah orang kecil itu menunjukkan ekspresi menyakitkan saat lampu merah perlahan menariknya keluar. Dalam sekejap mata, separuh tubuhnya telah terseret melewati tanda 3 meter. Pada saat itu, cahaya kuning bersinar dari tubuh si kecil dan cahaya kuning tersebut memecah lampu merah. Orang kecil itu dengan cepat mundur kembali ke ruang 3 meter dan dengan pancaran cahaya kuning, orang kecil itu menjadi lebih kokoh. Wajah Wang Lin menjadi gelap saat dia menatap orang kecil itu. Tangannya bergerak untuk menggunakan teknik itu lagi. Wajah orang kecil itu menunjukkan ekspresi ngeri saat dia berbicara. Jika kamu membunuh, kakekku tidak akan membiarkanmu pergi. Dia adalah seorang kultivator jiwa yang baru lahir, jadi jika kamu membunuhku, kamu pasti akan mati. Cahaya dingin melintas di mata Wang Lin. Dia mengeluarkan banyak energi spiritual. Kemudian, dia terus-menerus menggunakan teknik demi teknik pada energi spiritual hingga menjadi garis tipis. Ketakutan si kecil menjadi lebih buruk ketika dia berkata, kakek saya sudah tahu bahwa saya dalam bahaya dan dia harus berada di sini setiap saat. Anda. Sebelum dia selesai, Wang Lin melambaikan tangannya. Tali itu melilit orang kecil itu dan menariknya keluar. Orang kecil itu meronta dan berteriak, kakek, selamatkan aku. Lampu kuning bersinar lebih kuat saat melawan Wang Lin. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin menamparkan tasnya dan mengeluarkan sebotol air roh. Dia menuangkan air roh ke tali itu dan tali itu tiba-tiba menjadi setebal ibu jari saat dia menariknya lagi. Kali ini, tidak peduli seberapa keras lampu kuning menyinari orang kecil itu, ia tidak akan lagi melawan Wang Lin. Orang kecil itu ditarik keluar dari jarak 3 meter. Saat orang kecil itu meninggalkan jarak 3 meter, cahaya kuning berubah menjadi awan gas kuning, membentuk sosok bayangan di dalamnya. Sosok itu tidak jelas, namun sebuah suara terdengar, rekan kultivator, tolong hentikan. Kita bisa membicarakan hal ini. Wang Lin dimulai, tapi si Tunan dengan cepat berkata, jangan khawatir, ini adalah avatar ilusi dari seorang kultivator jiwa yang baru lahir. Ini berbeda dengan avatar fisik karena tidak dapat menyerang, melihat Anda, atau bahkan mengetahui lokasi Anda. Itu hanya memungkinkan Anda mendengar apa yang dia katakan. Juga, melihat avatar ilusi ini, orang ini sangat jauh, itulah mengapa sangat buram. Adapun mengapa itu ada di sana, sepertinya dia sangat mencintai Teng Li, jadi dia selalu meninggalkan perasaan ilahi itu bersamanya. Tanpa berkata apa-apa, Wang Lin menunjuk ke arah orang kecil itu. Orang kecil itu segera berhenti, meronta, dan menyusut hingga menjadi bola yang mengeluarkan cahaya ungu. Avatar ilusi itu sepertinya telah menyadari bahwa jiwa Teng Li sedang dimurnikan. Dia berteriak, kamu membunuh anggota keluarga Teng, jadi kamu harus membayar. Aku akan menemukanmu suatu hari nanti dan aku akan membunuhmu.
Di puncak gunung yang jaraknya puluhan ribu mil, seorang lelaki tua berjubah hitam berdiri dengan ekspresi gelap. Matanya berbinar. Dia mengepalkan tinjunya dan bergumam pada dirinya sendiri, "Lier, kakekmu berjanji bahwa aku akan membalaskan dendammu." Dengan itu, dia memukul dadanya dengan tangan kanannya dan mengeluarkan darah hitam. Tangan kanannya dengan cepat mengambil darah hitam, membentuk simbol aneh yang tak terhitung jumlahnya yang melayang di udara. Kemudian, orang-orang kecil berwarna ungu muncul dan duduk di udara. Orang kecil itu berteriak, "Terkutuklah, pergi." Tangan orang kecil itu membentuk segel ketika perasaan ilahinya terpecah dan menyatu menjadi semua simbol. Terkutuklah, selesai. Jiwa orang tua itu tampak menyusut. Sepertinya dia tidak takut membuang energinya sama sekali. Simbol-simbol dengan perasaan ilahi yang dimasukkan ke dalamnya memancarkan cahaya iblis saat mereka melayang ke langit. Mereka menutupi separuh langit, membentuk formasi, menyebabkan guntur bergemuruh. Terkutuklah, putar. Formasi mulai berputar perlahan. Petir berwarna darah muncul di langit, membentuk bentuk berlian yang aneh. Terkutuklah, tutup. Orang kecil itu berteriak ketika bumi berguncang. Dia memuntahkan lebih banyak energi jiwa saat formasi berputar semakin cepat dan petir berwarna darah yang aneh menjadi semakin padat. Segera, formasi itu menyusut hingga semua petir berwarna darah terukir pada bentuk berlian. Pola itu perlahan jatuh dari langit dan tercetak di dahi si kecil. Orang kecil itu tersenyum kelam dan berkata, "Jika kamu membunuh orang-orang dari keluarga Teng, kamu akan dikutuk olehku." Di dalam lubang pohon ada 4 bola mengambang di depan Wang Lin. Dia mengarahkan jarinya ke sisa-sisa Teng Li dan titik cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya melayang keluar dari sisa-sisa tersebut. Bintik-bintik cahaya ini tak terhitung jumlahnya dan di antaranya menghilang ke sekeliling. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa titik cahaya inilah yang disebut akar roh. Dia mengeluarkan seteguk energi spiritual untuk melahap akar roh. Akar roh yang melahap segera mulai menolak Wang Lin dan lainnya menghilang. Wang Lin hanya mampu melahap akar roh Teng Li. Saat itu, dahi Wang Lin mulai bersinar dan berlian ungu muncul di atasnya. Wang Lin segera menyadarinya. Dia mengangkat tangannya untuk menyentuh dahinya dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Si Tunan dengan cepat berseru, "Orang ini benar-benar sombong. Wang Lin, Anda telah dikutuk oleh seorang kultivator jiwa yang baru lahir. Dengan kutukan ini, setelah Anda memasuki jarak tertentu dari dirinya, dia akan dapat langsung berteleportasi ke samping Anda. Aku tidak menyangka dia akan menyerahkan masa hidupnya untuk menggunakan kutukan formasi rumit ini padamu." Wang Lin tiba-tiba berdiri. Wajahnya gelap ketika dia bertanya, "Apakah ada cara untuk memecahkannya?" Si Tunan merenung sedikit dan dengan bangga tertawa, "Sebenarnya, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Kutukan jenis ini tidak memiliki kemampuan menyerang. Itu hanya memungkinkan dia menemukan Anda untuk berteleportasi ke Anda. Meskipun kutukan orang ini bagus, saya telah menghabiskan banyak waktu mempelajari kutukan seperti ini, kutukan yang menggunakan formasi dan fluktuasi energi spiritual di dunia untuk menerapkan kutukan. Saya tidak dapat melakukan case apapun karena saya telah kehilangan tubuh saya, tetapi saya masih dapat membantu Anda menghancurkannya. Dengan bantuanku, tutupi auramu. Selama Anda tidak terlalu dekat dengannya, dia tidak akan bisa menemukan Anda, jadi santai saja." "Hehe, Wang Lin, ini juga sumber lainnya. Saya mengetahui teknik kuno yang dapat digunakan untuk membuat kutukan mempengaruhi penggunanya. Ini mengharuskan Anda berada pada tahap formasi inti, kemudian, dengan bantuan pil, Anda akan dapat mencuri setengah dari budidayanya." "Ah, keberuntunganmu cukup bagus, nak." Episode 86 Reruntuhan Hutan. Wang Lin merenung sedikit. Dia menunjuk ke arah roh Teng Li dan mulai menyerapnya. Semangat Teng Li mulai membengkak dan bergejolak. Kemudian, bola darah dengan cepat melonjak dan melebur ke dalam roh. Lambat laun, roh itu mulai menyusut dan bola daging serta tulang pun ikut melebur ke dalam kabut roh. Semangatnya telah banyak berubah. Sekarang itu adalah cincin sempit yang melayang di udara, memancarkan cahaya lembut. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa dia sudah berada di langkah terakhir. Dia menjadi lebih fokus saat dia menempatkan jiwa ke dalam ring. Setelah sekian lama, cincin itu tiba-tiba memancarkan cahaya terang. Mata Wang Lin berbinar dan dia dengan cepat menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan darah. Saat darah menyentuh cincin, terdengar suara mendesis dan semua darah langsung menghilang. Setelah cincin itu menyatu dengan darah, cincin itu mulai bergetar. Cincin itu mulai mengeluarkan tekanan yang kuat dan semua makhluk hidup dalam jarak 1 kilometer dari Wang Lin merasakan perubahannya.
Beberapa aura kuat muncul dan dengan cepat menyerang Wang Lin. Wang Lin bahkan tidak mengedipkan mata. Dia melambaikan tangannya dan cincin itu dengan cepat menyatu ke dadanya. Gelombang kekuatan spiritual yang kuat tiba-tiba mengalir ke seluruh tubuhnya, menyebabkan wajahnya menjadi merah. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Tubuhnya bergerak dan seperti anak panah saat dia dengan cepat menghilang ke dalam hutan. Tidak lama setelah dia pergi, seekor ular piton raksasa tiba-tiba mengangkat kepalanya. Setelah mencium area tersebut, terlihat ekspresi bingung. Setelah menggelengkan kepalanya, ia berbalik dan pergi. Setelah itu, seekor kera setinggi 10 kaki tiba secepat kilat. Ia masuk ke dalam lubang di pohon dan mencari beberapa saat, lalu pergi dengan perasaan frustrasi. Beberapa binatang yang lebih kuat datang untuk memeriksanya, tetapi mereka semua pergi dalam kebingungan. Wang Lin berlari melewati hutan dengan tubuhnya dipenuhi energi spiritual. Selain itu, saat ia berlari, cairan hitam berbau busuk keluar dari setiap pori-pori tubuhnya. Wang Lin merasa tubuhnya seperti terkoyak, jadi dia mengerutkan kening dan berhenti. Setelah berjalan berputar-putar, matanya bersinar dan dia mengaktifkan teknik atraksi dengan sejumlah besar energi spiritual di tubuhnya. Tanah di tanah berpindah ke samping seolah ada dua tangan raksasa yang mendorongnya. Segera, jurang maut muncul di tanah. Tanpa berkata apa-apa, Wang Lin melompat ke dalam lubang. Kemudian, tanah tersebut dipindahkan kembali ke dalam lubang dan semuanya kembali normal, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Duduk bersila di bawah tanah, Wang Lin memusatkan perhatiannya untuk mengatur energi spiritual dalam tubuhnya. Tubuhnya terus berubah menjadi fondasi pendirian. Dengan keheningan berada di bawah tanah dan tidak ada yang mengganggunya, Wang Lin memulai pelatihan pintu tertutupnya yang ketiga. Waktu berlalu dan dalam sekejap mata, 2 tahun telah berlalu. Tanah di atas tempat Wang Lin melakukan pelatihan pintu tertutupnya sekarang ditutupi lapisan daun yang membusuk dengan serangga beracun merayap di dalamnya. Pada hari ini, tanah tiba-tiba berguncang dan serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya keluar dari dedaunan. Daun-daun yang mati disingkirkan, diikuti oleh lapisan tanah dari tanah saat sesosok gelap muncul dari dalam lubang. Saat sosok itu muncul, semua serangga mengeluarkan jeritan ketakutan saat mereka mundur dengan cepat. Teknik mencuri fondasi ini sungguh misterius. Saya akhirnya mencapai fondasi pendirian. Sosok gelap ini adalah Wang Lin. Tatapan Wang Lin seperti listrik dan seluruh tubuhnya dipenuhi energi spiritual yang kuat. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan lampu hijau yang berubah menjadi pedang terbang hijau. Mata Wang Lin berbinar. Dia mengangkat tangannya dan sarung pedangnya terbang keluar saat dia bergumam, setelah 2 tahun menyempurnakan sarung pedang, itu hampir sepenuhnya menjadi milikku. Saat digunakan dengan pedang terbang, efeknya pasti sangat kuat. Setelah menyingkirkan pedang dan sarungnya, dia merenung sejenak. Kemudian, dia menyentuh manik di dadanya dan berpikir, si Tunan menggunakan terlalu banyak Naschen Soul Essence 2 tahun lalu ketika dia membantuku melarikan diri dari Teng Li. Dia juga membacakan mantra yang mencegah Teng Huayuan menemukanku. Dia sudah tidur selama lebih dari setahun dan saya tidak yakin kapan dia akan bangun. Untung aku sudah menghafal metode Underworld Ascension. Sekarang saya hanya perlu mencari tempat dengan banyak energi yin untuk mempraktikkannya. Setelah mengambil keputusan, Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menyebarkan akal sehatnya. Tiba-tiba ia bergerak ke utara hingga tiba di sebuah sungai dan menghanyutkan seluruh kotoran hitam di tubuhnya. Setelah akhirnya membersihkan semua kotoran, dia merasa sangat segar. Duduk di atas batu dekat sungai, dia mengingat kembali pengalaman mendekati kematian sebelumnya dan merasakan banyak penyesalan. Dia tidak tahu apakah Zhang Hu masih hidup atau tidak. Dia berdoa agar Zhang Hu berhasil selamat. Sambil menghela nafas, Wang Lin menyingkirkan pikiran itu saat dia mulai merenung. Setelah waktu yang lama, Wang Lin membentuk segel dengan tangan kanannya dan menembakkan seberkas cahaya putih. Saat cahaya putih muncul, warnanya mulai berubah. Ia berubah dari putih menjadi abu-abu dan warnanya berangsur-angsur menjadi gelap saat ia terbang dengan cepat ke arah barat. Wang Lin tercengang. Teknik ini adalah sesuatu yang diajarkan si Tunan padanya. Itu digunakan untuk mencari tempat dengan energi yin yang sangat kuat. Semakin gelap warna cahayanya, semakin dekat dia ke tempat dengan energi yin yang ekstrim. Jika lampunya hitam, berarti dia sudah menemukan tempat itu. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin dengan cepat mengejar cahaya yang sudah berubah menjadi abu-abu. Cahaya menjadi semakin gelap. Ketika warnanya menjadi hitam, tiba-tiba roboh dan menghilang. Tiba-tiba, Wang Lin berhenti. Dia menatap tercengang ke kejauhan.
Dia sangat terkejut hingga dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Di hadapannya dia adalah reruntuhan yang tak ada habisnya. Sejauh mata memandang, ada bangunan runtuh dan pepohonan. Reruntuhan itu ditutupi dengan tumbuh-tumbuhan yang ditumbuhi tumbuhan dengan binatang-binatang kecil berlarian melewatinya, sesekali mengeluarkan pekikan. Ada retakan di tanah yang tampak seperti melahap kehidupan di permukaan. Puing-puing logam dalam jumlah besar bercampur dengan tumbuh-tumbuhan hijau yang tumbuh memberikan kesan kehancuran. Suasana yang mencekam tentu membuat hati siapapun bergidik. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia benar-benar tercengang saat menatap reruntuhan itu. Tepat pada saat itu, dari dalam salah satu menara di reruntuhan, sebuah pilar cahaya putih melesat keluar. Wang Lin terkejut. Ekspresinya berubah saat dia menoleh ke arah hutan terdekat. Dia melihat seekor binatang kecil berlumuran darah merangkak menuju tempat pilar cahaya putih mendarat. Ada luka yang cukup dalam hingga tulang di kaki kanannya terlihat. Saat berjalan, ia meninggalkan jejak darah. Setelah sekian lama akhirnya sampai di bawah pilar cahaya putih dan menjerit kegirangan. Hanya dalam beberapa detik, luka di kakinya telah sembuh dan binatang kecil itu sembuh total. Ia dengan senang hati mengguncang tubuhnya sebelum meninggalkan pilar dan menghilang di kejauhan. Saat ini, pilar lampu masih menyala. Wang Lin menatapnya dengan ekspresi tercengang. Tepat pada saat itu, pilar itu larut menjadi bintik perak yang tak terhitung jumlahnya. Wang Lin menatap lokasi itu dan terus mengamati. Setengah jam kemudian, pilar cahaya muncul kembali. Siklus ini berlanjut beberapa kali. Setelah menontonnya sepanjang hari, Wang Lin akhirnya bisa mendapatkan wawasan. Menurut penilaian Wang Lin, pilar cahaya ini ada hubungannya dengan sinar matahari. Tampaknya meskipun tempat ini berupa reruntuhan, masih ada beberapa harta karun yang masih berfungsi. Setelah menyerap cahaya yang cukup, ia akan mengaktifkan kemampuannya. Dan sepertinya banyak binatang buas yang mengetahui efek penyembuhan dari pilar cahaya. Pada hari itu, Wang Lin melihat tidak kurang dari 20 binatang buas yang terluka berjalan menuju pilar. Melihat hari mulai gelap, Wang Lin menghitung pilar terakhir akan segera muncul. Tanpa ragu-ragu, dia menyerbu ke depan dan memasukkan tangannya ke pilar cahaya. Dia merasakan udara yang sangat hangat mengalir melalui cahaya. Ini bukanlah perasaan kekuatan spiritual, tapi sesuatu yang belum pernah dirasakan Wang Lin sebelumnya. Sambil perlahan merasakan aliran udara, mata Wang Lin berbinar. Dia memotong lengannya dan memasukkannya ke dalam pilar cahaya. Dalam sekejap mata, lukanya sembuh. Wang Lin merenung sejenak. Tanpa sepatah kata pun, dia bergerak ke dalam reruntuhan dan tiba di depan sebuah menara besar. Ini adalah reruntuhan menara silinder raksasa. Dilihat dari luar, terlihat jelas sebagian menara telah runtuh. Namun, meski hanya dengan reruntuhannya saja, terlihat jelas betapa megahnya tempat itu dulu. Dua patung raksasa memegang pedang berdiri dan di atasnya ada sebuah menara setinggi sekitar 30 meter. Wang Lin menatap reruntuhan itu. Pikirannya tidak bisa tidak membayangkan momen ketika menara yang dulunya megah ini terbelah menjadi dua dan sebagian jatuh menimpa kedua patung tersebut. Pilar cahaya tersebut berasal dari manik batu yang berdiameter sekitar 2 meter di puncak menara. Sambil berdiri di samping manik batu, Wang Lin mulai ragu. Manik batu itu terlalu besar dan tidak mudah dipindahkan. Dia juga tidak yakin bagaimana manik batu itu bisa sembuh. Dia takut jika dia melepasnya, itu akan menghentikan kerjanya. Setelah memikirkannya lagi, dia tidak bertindak sembarangan, tapi malah mulai mengamati area tersebut. Lambat laun, ekspresi Wang Lin menjadi aneh. Setelah memeriksa area tersebut, dia menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Di beberapa reruntuhan yang terpelihara dengan baik, terdapat barang-barang porselen yang masih utuh. Beberapa di antaranya bahkan mengandung zat hitam. Langit semakin gelap sekarang. Wang Lin segera meninggalkan reruntuhan. Saat langit benar-benar gelap, Wang Lin tiba kembali di hutan. Dia kembali menatap reruntuhan dengan mata bersinar. Episode 87 Inti Dingin Neraka. Wang Lin tiba-tiba menebak dengan liar. Suatu hari, ketika sebuah keluarga sedang makan malam, bencana melanda. Tanpa masyarakat mempunyai waktu untuk bereaksi, seluruh kota menjadi hancur. Pada titik ini, serpihan energi dingin datang dari reruntuhan. Energi ini menjadi semakin padat, hingga terasa seperti berbentuk padat. Melihat besarnya reruntuhan ini, saya khawatir populasi kota ini setidaknya berjumlah 10 juta. Pemakaman 10 juta orang seharusnya menjadi salah satu tempat terbaik untuk mengembangkan metode kenaikan dunia bawah. Situnan menjelaskan dengan sangat rinci tentang tempat-tempat dengan yin ekstrim selama pelatihan tertutup Wang Lin.
Ada 4 jenis tempat yin yang ekstrim. Mereka adalah yin surgawi, yin bumi, yin misteri, dan yin dunia bawah. Dunia bawah yin adalah yang paling mudah ditemukan. Semakin banyak kematian di suatu tempat, semakin banyak kematian yin yang ada. Misteri yin agak sulit. Itu hanya muncul di tempat yang sangat dingin. Bumi yin bahkan lebih sulit dan sepenuhnya bergantung pada keberuntungan untuk menemukannya. Bagaimanapun, yin bumi adalah yin yang dipancarkan dari jurang di dalam bumi. Adapun surga yin, pada dasarnya mustahil ditemukan. Untuk menemukan yin surga, suatu tempat harus memiliki yin dunia bawah, yin misteri, dan yin bumi pada saat yang bersamaan. Jika ketiganya bersatu, mereka akan berubah menjadi surga yin. Semakin tinggi kualitas yin, semakin banyak manfaat yang didapat bagi kultivator. Wang Lin segera membentuk segel dengan tangan kanannya dan dia mulai melantunkan mantra. Tiba-tiba, bintik-bintik cahaya merah berkumpul di hadapannya hingga membentuk bola cahaya merah. Ini adalah teknik yang khusus dibuat untuk menguji kualitas yin. Berdasarkan warna cahayanya, seseorang dapat menentukan jenis yin yang ada. Bola itu bisa menjadi ungu, hitam, perak, atau merah, masing-masing cocok dengan surga, bumi, misteri, dan dunia bawah yin. Situ Nan juga telah menjelaskan bahwa bahkan di antara jenis yin ekstrim yang sama, terdapat 4 kualitas berbeda yaitu yin biasa, baik, padat, dan ekstrim. Setiap level dibagi menjadi 10 peringkat juga. Secara umum, mencapai peringkat biasa 3 sudah cukup untuk mengembangkan metode kenaikan dunia bawah. Memiliki peringkat biasa 8 sudah cukup untuk mempercepat kultivasi. Setelah bola cahaya merah muncul, menjadi semakin terang. Akhirnya bersinar 5 kali. Wang Lin menyentuh dagunya. Bersinar 5 kali berarti tempat ini memiliki peringkat 5 dunia bawah yin biasa. Setelah merenung sejenak, dia berjalan menuju pusat reruntuhan tanpa berkata apa-apa. Energi yin di sekitarnya menjadi lebih padat saat dia berjalan mendekati pusat. Energi yin begitu padat, membuatnya merasa seperti sedang berjalan di bawah air. Hanya beberapa ratus langkah dan dia sudah merasa tidak bisa bernapas. Bola cahaya menjadi semakin terang saat mengikuti Wang Lin. Area ini berada pada peringkat 8 biasa. Wang Lin tidak berhenti dan melanjutkan perjalanan beberapa ratus meter lagi, sampai dia tiba di depan reruntuhan manik batu raksasa. Dia tidak bisa lagi melanjutkan ke depan. Sepotong energi yin memasuki tubuhnya. Pembuluh darahnya mulai terasa sakit dan dia mulai kehilangan kendali atas energi spiritualnya. Pada titik ini, bola merah terbelah menjadi 2 dengan keras. Mata Wang Lin berbinar. Dia tahu bahwa ini berarti tempat ini telah mencapai kualitas bagus peringkat 1. Menurut informasi yang dikumpulkan Wang Lin saat mengamati reruntuhan pada siang hari, dia tahu bahwa dia mungkin belum sampai ke 10.000 jalan masuk. Dan semakin dalam dia pergi, semakin kuat energi yin jadinya. Ini benar-benar tempat terbaik untuk bercocok tanam. Wang Lin perlahan mundur hingga dia berada di lokasi peringkat 5 biasa. Ini adalah lokasi yang diputuskan Wang Lin sebagai tempat paling cocok untuk tubuhnya saat ini. Kepadatan energi yin untuk metode kenaikan dunia bawah harus ditingkatkan secara bertahap. Ini adalah hal yang terus ditekankan oleh Situ Nan sebelum dia pergi tidur. Wang Lin merenung sedikit. Dia duduk bersila, memejamkan mata, dan mulai berkultivasi. Dalam benaknya, instruksi Situ Nan untuk metode kenaikan dunia bawah bergema. Metode kenaikan dunia bawah ini dapat dibagi menjadi 9 lapisan. Setiap 3 lapisan, satu dapat membentuk inti dingin. Setelah ke-9 level selesai dan ketiga inti menyatu, ada kemungkinan tertentu untuk langsung masuk ke tahap formasi inti. Ini adalah alasan terbesar Wang Lin bertekad untuk mempraktikkan metode kenaikan dunia bawah. Situ Nan juga memilih ini karena paling cocok untuk Wang Lin dan akan meningkatkan level kultivasinya paling cepat. Tentu saja ada metode yang lebih cepat, seperti mencuri inti, tetapi dengan tingkat kultivasi Wang Lin saat ini, mencoba menangkap seorang kultivator formasi inti tidak ada bedanya dengan bunuh diri. Inti dingin dari metode kenaikan dunia bawah bergantung pada kebangkitan meridian. Kebangkitan meridian adalah proses yang harus dilalui oleh siapapun yang mempraktikkan metode kenaikan dunia bawah. Ada 3 kebangkitan meridian utama dalam metode kenaikan dunia bawah. Mereka adalah Dantian, Laut Qi, dan meridian leluhur. Saat salah satu dari 3 meridian terbangun, inti dingin terbentuk. Saat inti dingin terbentuk, energi spiritual dalam tubuh seseorang akan menjadi dingin. Adapun tingkat keberhasilan kebangkitan meridian sangat terkait dengan kualitas yin. Waktu berlalu dengan cepat. Ketika dia membuka matanya lagi, cahaya muncul dan energi yin dengan cepat menyebar.
Saat matahari muncul, semua energi yin lenyap. Wang Lin berdiri. Karena dia memutuskan untuk berkultivasi di sini, dia harus mencari tempat tinggal. Dia melihat sekeliling dan mengunci pandangannya pada rumah runtuh di dekatnya. Dengan lambaian tangan kanannya, semua puing dan puing-puing beterbangan ke samping, membersihkan area kecil. Setelah menyelesaikan semuanya, Wang Lin duduk di tengah area yang telah dibersihkan. Dia mengeluarkan sebuah buku dan mulai membacanya dengan cermat. Ini adalah buku tentang formasi yang dia dapatkan di kota keluarga Teng untuk batu roh kualitas menengah 2 tahun lalu. Sebelumnya, dia hanya membalik-balik buku dan menemukan bahwa ada informasi yang sangat rinci tentang pengaturan dan pengendalian formasi di dalamnya. Setelah menghafal semua informasi dalam buku tersebut, Wang Lin mulai merenung. Tangannya terus bergerak saat tanpa sadar dia menarik sesuatu di udara. Hari berlalu dengan cepat dan sekarang sudah senja. Wang Lin menghela nafas dan membuka matanya. Dia bergumam, formasi sangat dalam dan kompleks. Meskipun formasi dalam buku ini hanya beberapa yang sederhana, saya masih membutuhkan waktu seharian penuh untuk memahaminya. Formasi ilusi dalam buku ini sangat kompleks. Hal ini sangat bergantung pada prediksi, dan semakin jauh Anda memprediksi, semakin sulit jadinya. Merasa tidak berdaya, dia menyerah untuk mencoba mencari tahu cara kerjanya dan hanya mencobanya. Dia mengaktifkan teknik atraksi dan memindahkan batu ke suatu tempat di luar ruangan. Mengikuti instruksi dengan seksama, Wang Lin berhasil membuat formasi sederhana yang disebut formasi kebingungan kecil. Formasi ini terlalu kasar dan sederhana. Bahkan tidak memiliki jumlah minimum bendera formasi. Wang Lin tersenyum pahit sambil melihat ke bebatuan, lalu ke buku. Dia membuat beberapa penyesuaian dan formasinya akhirnya terlihat seperti yang ada di buku. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Tangannya membentuk segel yang diinstruksikan. Kemudian, kabut tiba-tiba muncul dan menutupi area sekitarnya. Wang Lin menatap kabut dan tersenyum pahit. Formasi ini mungkin menipu beberapa manusia, tetapi tidak akan berpengaruh apapun terhadap kultivator, jadi tidak akan melindunginya saat dia berkultivasi. Setelah merenung sejenak, Wang Lin bergumam, jika satu tidak cukup, maka saya akan meletakkan dua. Jika ada, saya hanya bisa meletakkan semua formasi di buku. Ini akan mempunyai efek yang kurang lebih. Dengan itu, Wang Lin menggunakan teknik atraksinya dan memindahkan bebatuan di area tersebut. Setelah bermain dengan beberapa formasi lagi, malam kembali datang. Wang Lin duduk bersila di tanah. Saat energi yin muncul, dia menarik napas dalam-dalam, meletakkan tangannya di atas lutut, dan mulai berkultivasi. Metode pernafasannya 1 panjang, 5 pendek. 1 kali panjang berarti dia menarik napas sangat panjang dan 5 kali pendek berarti saat dia menghembuskan napas, waktunya hanya dari waktu yang biasa ia gunakan untuk menarik napas. Ini adalah cara tercepat untuk menyerap energi yin. Sebenarnya, ini adalah pertama kalinya dia menyerap energi luar untuk berkultivasi. Dalam 2 tahun terakhir, dia selalu menggunakan cairan spiritual di dalam surga yang menentang manik, jadi itu semua adalah penyerapan internal. Energi yin ini pada dasarnya sama dengan energi spiritual. Wang Lin telah berkultivasi selama bertahun-tahun, jadi dia sangat terbiasa dengan ini, tetapi dia segera menyadari perbedaannya. Ketika dia menyerap energi spiritual, selalu ada lapisan yang menghalangi energi spiritual tersebut memasuki tubuhnya. Bahkan ketika itu masuk, sejumlah besar akan hilang sebelum dia bisa menyerapnya. Namun, hal ini tidaklah sama. Lapisan tipis itu sudah tidak ada lagi dan energi yin memasuki tubuhnya dengan kecepatan yang luar biasa. Selain itu, tubuhnya terasa berbeda dari sebelumnya. Sebagian besar energi yin yang masuk ke tubuhnya diserap, tidak seperti sebelumnya. Wang Lin merenungkan hal ini sebentar dan dia menemukan 3 kemungkinan jawaban. Salah satunya adalah energi yin berbeda dari energi spiritual dan lebih cocok untuk dia kembangkan. Kedua, kultivator fondasi pendirian menyerap energi spiritual lebih cepat daripada kultivator kondensasi Qi. Ketiga, setelah menyerap sebagian dari akar roh Tengli, bakatnya sendiri meningkat pesat. Adapun jawaban mana yang benar, Wang Lin tidak mengejarnya lagi dan malah memfokuskan pikirannya pada kultivasi. Pada awalnya, Wang Lin merasa sangat tidak nyaman karena sifat dingin dari energi yin. Ketika dia menyerap energi yin, energi itu akan segera masuk ke dalam tubuhnya dan masuk ke organ-organnya. Rasa dingin yang keluar dari dalam tubuhnya membuatnya menggigil. Ini benar-benar kebalikan dari bagaimana rasanya menyerap energi spiritual. Yang satu memberi Anda perasaan yang sangat hangat dan nyaman sementara yang lain membuat Anda merasa seperti dibekukan.
Saat Wang Lin menyerap lebih banyak energi yin, tangan dan kakinya menjadi dingin. Kemudian, darahnya mulai mengental dan bahkan detak jantungnya melambat. Frost mulai muncul di alis, rambut, dan seluruh pori-pori di tubuhnya. Gelombang dingin datang dari dalam tubuhnya dan menyatu sempurna dengan lingkungan sekitar. Waktu berlalu. Saat matahari terbit dan energi yin menyebar, kelopak mata Wang Lin bergetar saat dia membuka matanya. Dia menghembuskan nafas gas putih. Setelah semalaman berkultivasi, sejumlah kecil energi yin muncul di dantiannya. Massa kecil ini berputar perlahan, melepaskan energi yin. Energi spiritual di tubuhnya tidak menolak kumpulan energi yin ini. Mereka mengabaikan satu sama lain dan tidak berinteraksi. Episode 88 Orang berkulit biru yang aneh. Menyentuh perutnya, Wang Lin bergumam, saya akhirnya mengerti mengapa ini disebut metode kenaikan dunia bawah. Metode kenaikan dunia bawah membuat seseorang memasuki kondisi hampir mati saat berkultivasi. Seseorang menggunakan keadaan hampir memasuki dunia bawah untuk memudahkan tubuh menyerap energi yin. Namun, jika terjadi kesalahan, seseorang mungkin benar-benar masuk ke dunia bawah. Sebenarnya, bahkan di negara peringkat 6, tidak banyak orang yang berani mengembangkan metode Underworld Ascension. Situ Nan adalah salah satu dari sedikit orang yang berhasil mengembangkan metode ini. Bahkan di antara semua kultivator iblis di negara peringkat 6, ini masih dianggap metode yang aneh. Alasan mengapa teknik ini dianggap aneh adalah karena perubahannya yang terlalu besar. Bagi sebagian orang, perubahan itu bagus bagi para kultivator, sedangkan bagi yang lain, perubahan itu berarti kematian. Wang Lin mulai tinggal di reruntuhan. Setiap malam, dia mengolah dan menyerap energi yin. Sebulan telah berlalu. Selama bulan ini, selain mengolah metode kenaikan dunia bawah, Wang Lin juga memperhatikan bahwa mutiara menentang surga dapat menghasilkan cairan roh di sini. Namun, kekuatan yang terkandung dalam cairan roh bukanlah kekuatan spiritual, melainkan kekuatan yin. Hasilnya, Wang Lin memperoleh lebih banyak pemahaman tentang manik tersebut. Wang Lin mulai mengumpulkan cairan roh yin. Tengah malam adalah saat cairan roh yin paling banyak muncul. Setelah meminum cairan roh yin, dia menyadari bahwa meskipun mengandung banyak energi yin, dibandingkan dengan energi spiritual dalam cairan roh normal, tingkatnya tidak sama. Jika membandingkan keefektifan cairan roh yin dengan cairan roh normal, maka itu hanya setingkat merendam manik dalam air salju. Itu jauh dari cairan roh murni. Wang Lin tahu bahwa secara gamblang, metode kenaikan dunia bawah adalah tentang seberapa banyak energi yin yang dapat diserap seseorang. Semakin banyak yang terserap, semakin kuat jadinya. Hasilnya, Wang Lin memasuki surga yang menentang ruang manik untuk berkultivasi dengan cairan roh yin di siang hari. Seiring berjalannya waktu, Wang Lin mulai menyerap lebih banyak energi yin. Setiap kali dia berkultivasi, dia perlahan-lahan akan menyatu dengan energi yin di sekitarnya. Setiap kali, detak jantungnya melambat hingga menjadi sangat lemah, seolah-olah jantungnya berhenti. Bahkan ada beberapa kali detak jantungnya hampir berhenti, namun ia berhasil bertahan. Suatu pagi, Wang Lin terbangun dari kesurupannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya telah menyerap banyak energi yin. Saya seharusnya bisa membuat terobosan pertama sekarang. Tiba-tiba, dia menatap formasi kabut di sekitarnya dan menunjukkan ekspresi bingung. Dia melambaikan lengan bajunya dan jalan terbuka di dalam kabut. Wang Lin keluar dari formasi dan melihat beberapa tanda dalam yang masuk jauh ke dalam reruntuhan. Dia ingat ada beberapa binatang buas terluka yang tidak bisa bertahan sambil menunggu pilar cahaya. Tapi sekarang, bangkai binatang buas itu telah hilang. Mereka sepertinya terseret ke dalam reruntuhan. Mungkinkah masih ada orang di dalam reruntuhan? Sebuah pemikiran dingin memasuki pikiran Wang Lin. Ketika orang ini datang untuk menyeret mayatnya pergi, kenapa dia tidak menyadarinya? Mata Wang Lin menjadi lebih serius. Dia dengan cepat memeriksa sekeliling kamarnya dan menemukan bahwa tidak ada tanda-tanda serangan terhadap formasinya. Dia mengelus dagunya. Kemudian, tubuhnya melesat seperti kilat ke dalam hutan dan kembali dengan dua bangkai binatang. Setelah melemparkannya ke samping, dia kembali ke formasinya dan menembakkan cahaya putih. Kabut formasi menjadi lebih tebal dan suara gemuruh terdengar di dalam kabut. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin masih merasa tidak nyaman, seolah ada bayangan raksasa yang menjulang di atasnya. Setelah sekian lama, dia menjadi tenang dan menyebarkan akal sehatnya. Dia meminum cairan roh yin dan mulai berkultivasi sambil dengan waspada memperhatikan sekelilingnya. Malam tiba.
Pada malam ini, Wang Lin tidak menyerap energi yin apapun, tetapi memusatkan perhatiannya pada sekelilingnya. Dia menyebarkan akal ilahi hingga jangkauan maksimalnya. Dia bahkan bisa merasakan sehelai rumput bergerak ratusan meter jauhnya. Dia memberi perhatian ekstra pada kedua bangkai itu. Dia ingin melihat makhluk seperti apa yang tinggal di reruntuhan dan akan datang ke sini pada malam hari. Waktu perlahan berlalu. Tengah malam semakin dekat dan energi yin menjadi sangat padat. Wang Lin tidak berkultivasi, tetapi dengan hati-hati memperhatikan sekelilingnya. Di area kesadaran ilahinya, suasananya benar-benar sunyi. Kedua bangkai itu mulai menumpuk embun beku berkat energi yin yang masuk ke dalamnya. Bahkan hutan di luar reruntuhan pun sunyi senyap. Ini bukan pertama kalinya Wang Lin menyebarkan akal sehatnya di malam hari. Sebelumnya, bahkan pada larut malam begini, akan ada beberapa teriakan dari binatang buas. Ini adalah pertama kalinya suasana sesunyi ini. Tiba-tiba, ekspresi Wang Lin berubah saat energi yin di reruntuhan mulai bergejolak. Matanya terfokus pada energi yin saat dia mencibir dan memperhatikan dengan mata dingin. Dia melihat bahwa setelah gangguan energi yin di reruntuhan, sesosok tubuh dengan cepat muncul. Kecepatan sosok itu terlalu cepat. Perasaan ilahi Wang Lin hanya melihat bayangan sebelum kedua bangkai itu menghilang. Wang Lin terkejut. Saat sosok itu pertama kali muncul, dia melihat seperti apa rupanya. Itu adalah makhluk humanoid dengan kulit biru. Kulit orang itu dipenuhi simbol-simbol aneh. Selain itu, ada 9 kertas kuning berukuran setengah inci yang ditempel di berbagai bagian tubuh orang tersebut. Orang aneh ini membuat Wang Lin sangat terkejut. Orang aneh itu muncul lagi. Dia berdiri di luar formasi Wang Lin dengan ekspresi berpikir. Orang aneh itu mundur beberapa langkah. Dia menatap kabut dengan keraguan di matanya. Setelah ragu-ragu sebentar, dia mengitari kabut sekali. Wang Lin memusatkan perhatiannya untuk mengamati orang aneh itu dan tidak menyerang. Dia ingin melihat apa yang bisa dilakukan orang aneh ini. Setelah orang aneh itu mengitari formasi kabut sekali, dia memperlihatkan ekspresi penasaran. Kemudian, ia masuk ke dalam formasi. Saat dia memasuki formasi, niat membunuh memenuhi mata Wang Lin. Tangan kanannya membentuk segel dan cahaya putih melesat ke dalam formasi. Kabut dengan cepat bergerak seolah sedang mendidih. Tak lama kemudian, suara pecahan batu terdengar saat formasi dipecah satu per satu. Kepadatan kabut juga berkurang. Wang Lin membuka mulutnya dan mengeluarkan lampu hijau. Saat lampu hijau muncul, ia menyala seperti kilat. Dengan ledakan, lampu hijau menerpa orang asing itu, menyebabkan dia mengeluarkan raungan marah. Sebuah kekuatan dahsyat menyebar, menghempaskan semua batu ke udara dan mengubahnya menjadi debu. Saat kabut menghilang dengan cepat, orang aneh itu melihat Wang Lin. Matanya merah saat dia berjalan menuju Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap sama. Dia menggerakkan tangan kanannya ke udara dan pedang hijau muncul di belakang orang aneh itu. Pedang itu menembus jantung orang asing itu dan darah biru keluar dari dadanya. Saat darah muncul, darah itu berubah menjadi kristal es dan jatuh ke tanah. Orang aneh itu mengeluarkan erangan menyakitkan saat ia dengan cepat mundur beberapa langkah, memperlihatkan ekspresi ngeri. Hati Wang Lin tenggelam. Orang aneh itu menerima serangan dari pedang terbang dan masih bisa bergerak setelahnya. Cahaya dingin melintas di matanya saat dia menamparkan tas pegangannya dan sarung pedang kuno muncul di tangannya. Pedang terbang hijau dengan cepat memasuki sarung pedang sekitar. Jalan. Pedang hijau dengan cepat berubah dari hijau menjadi biru, lalu biru menjadi hitam. Pedang itu meninggalkan sarungnya dan dengan cepat menebas ke arah orang asing itu. Orang aneh itu melihat pedang hitam itu dan menunjukkan ekspresi ngeri. Saat dia hendak mundur, pedang hitam itu melesat ke depan dan menusuk dadanya. Serangkaian ledakan terjadi di dalam tubuh orang aneh tersebut, menyebabkan dia terbang mundur seperti layang-layang yang talinya putus. Setelah pedang terbang itu ternoda oleh darah orang asing itu, pedang itu tersangkut di dalam tubuhnya. Tidak peduli seberapa keras Wang Lin ingin bergerak, ia tidak mau bergerak. Ia bahkan kehilangan kemampuannya untuk berteleportasi. Terkejut, niat membunuh Wang Lin menjadi semakin kuat. Dia melihat sebelumnya bahwa saat pedang terbang itu menusuk orang asing itu, simbol aneh di tubuhnya bersinar. Dia jelas menggunakan semacam teknik untuk memblokir serangan itu. Tanpa sepatah kata pun, dia menamparkan tasnya dan mengeluarkan jimat kuning yang dia dapatkan dari Zhang Hu. Tiba-tiba, murid Wang Lin menyusut. Dia melihat tubuh orang aneh itu berputar dalam sudut yang tak terbayangkan di udara dan mendarat di tanah. Ada luka besar di dadanya yang mengeluarkan banyak darah biru. Simbol-simbol di tubuhnya berkedip-kedip dengan kacau.
Saat simbolnya berkilau, lukanya pulih dengan cepat. Wang Lin bahkan tidak mengedipkan mata. Dia memuntahkan seteguk kekuatan spiritual ke dalam jimat kuning itu. Jimat kuning itu meledak menjadi api hitam yang panas dan mengenai area luka orang asing itu. Orang aneh itu menjerit kesakitan saat tubuhnya ditusuk lagi. Masih belum mati. Hati Wang Lin tenggelam. Bahkan setelah menerima kerusakan sebesar ini, dia masih hidup. Apa yang membuat Wang Lin sedikit tenang adalah setelah serangan jimat itu mendarat, pedang itu mampu melepaskan diri dan kembali ke sisinya. Mata orang asing itu menunjukkan ekspresi kesusahan. Tiba-tiba, dia merobek salah satu dari 9 kertas kuning itu. Saat kertas kuning itu robek, gas hijau keluar dari seluruh tubuhnya dan mengelilinginya sepenuhnya. Wajah Wang Lin menjadi muram. Tanpa ragu-ragu, dia memasukkan pedangnya ke dalam sarungnya dan menekannya ke bawah. Pedang itu dengan cepat berubah dari hitam menjadi merah. Jalannya adalah batas seberapa jauh Wang Lin bisa mendorong pedang ke sarungnya. Dengan kultivasi fondasi pendirian tahap awal dan pedang setelah jalan menuju sarung pedang, dia bisa melakukan perlawanan terhadap para kultivator fondasi pendirian tahap pertengahan. Tepat pada saat itu, gas hijau yang mengelilingi orang aneh itu dengan cepat diserap oleh tubuhnya. Ketika dia muncul lagi di hadapan Wang Lin, tubuhnya baik-baik saja, tanpa sedikit pun luka. Dia menatap Wang Lin dengan kebencian di matanya. Namun, dia jelas merasa sangat takut terhadap Wang Lin, terutama karena pedang terbang itu. Siapa kamu? Wang Lin tidak langsung menyerang. Orang lainnya memiliki 9 jimat. Menggunakan salah satu dari mereka memungkinkan orang tersebut pulih sepenuhnya dari kondisi mendekati kematian. Pertarungan ini akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dimenangkan oleh Wang Lin. Episode 89 Harta Karun Ajaib yang Menggertak. Mata Wang Lin berkilat dingin saat dia berkata, "Saya di sini untuk berkultivasi, jadi kecuali jika benar-benar diperlukan, saya tidak ingin bertindak. Jika kamu mundur dan tidak pernah menggangguku lagi, aku akan melepaskanmu dan melupakan masalah ini." Pria aneh itu mengeluarkan ekspresi bingung dan mengucapkan beberapa kata aneh. Jelas bahwa dia tidak memahami Wang Lin dan Wang Lin tidak dapat memahaminya. Wang Lin sedikit menyipitkan matanya dan perlahan berpindah ke dinding yang rusak. Pria aneh itu dengan cepat menjadi waspada saat melihat Wang Lin bergerak. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dengan cepat sambil menggambar di dinding yang rusak. Pria aneh itu tercengang. Saat dia menatap jari Wang Lin, dia mengungkapkan ekspresi pemahaman. Jari Wang Lin dengan cepat menggambar reruntuhan itu dan kemudian, dengan sayatan jarinya, dia menggambar garis yang membelah reruntuhan itu menjadi 2. Kemudian, Wang Lin menunjuk pria aneh itu dan menunjuk ke bagian kanan gambar, lalu menunjuk ke dirinya sendiri diikuti oleh sisi kiri gambar. Setelah melakukan semua itu, jari Wang Lin perlahan bergerak ke kiri dan ke kanan meninggalkan bekas di dinding sambil menatap pria asing itu. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh, niatnya jelas. Jika kamu datang ke sisiku lagi, aku akan menyia-nyiakan kekuatan spiritualku untuk membunuhmu. Pria aneh itu terkejut. Dia ragu-ragu sejenak sambil mengusap dadanya dengan ekspresi ketakutan di matanya. Dia menatap pedang terbang itu dengan ketakutan di matanya dan meneriakkan kata-kata aneh. Wang Lin mengerutkan kening. Setelah orang aneh itu melihat bahwa Wang Lin tidak memahaminya, dia dengan cepat menjadi panik dan mulai melambaikan tangannya. Dia kemudian tiba-tiba kepalanya terbentur dan bergerak ke samping dinding dan meninjunya. Saat dia meninju dinding, simbol di tubuhnya menyala dan dinding itu runtuh. Orang aneh itu mengambil beberapa bagian tembok yang rusak. Dia menatap mereka dengan kenangan di matanya. Dia meletakkan batu-batu itu di tanah, lalu menatap Wang Lin dan meneriakkan beberapa patah kata. Wajah Wang Lin sedikit rileks. Dia meraih udara dan tiba-tiba, semua batu di sebelah orang asing itu berpindah ke samping dalam urutan tertentu. Kemudian, tangan kanannya membentuk segel dan mengeluarkan cahaya. Segera, kabut terbentuk di sekitar kisaran batu tersebut. Wang Lin menatap orang aneh itu dan dengan tenang bertanya, "Apakah ini batasan yang sedang kamu bicarakan?" Orang aneh itu dengan cepat mengungkapkan ekspresi gembira saat dia melambaikan tangannya dan memukul dadanya. Tiba-tiba, simbol di tubuhnya menyala dan dia membuka tangannya. Tanah tiba-tiba berguncang dan sebidang tanah tempat formasi batuan berada melayang ke udara, meninggalkan lubang besar di tanah. Formasi kebingungan kecil melayang di udara seperti gunung kecil di atas kepala orang asing itu. Dia mengangguk ke arah Wang Lin, lalu segera pergi. Setelah menjauh agak jauh, dia berhenti dan berbalik menghadap Wang Lin. Dia meneriakkan beberapa kata pada Wang Lin dan memberi isyarat sebelum menghilang di kejauhan.
Wang Lin menatap sosok orang aneh itu. Bukan karena dia tidak berpikir untuk membunuh pria aneh itu, tapi jimat kuning di tubuhnya terlalu kuat. Kecuali itu benar-benar diperlukan, dia tidak ingin terlibat pertarungan hidup dan mati dengan pria aneh itu. Saat dia memikirkan hal ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Pedang terbang itu terbang ke sisinya saat matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Orang aneh itu kembali. Wang Lin menatap sosok di depannya dan berkata, dengan suara dingin, kamu mendekati kematian. Pria aneh itu segera berhenti. Dia sedang memegang benda bulat di tangannya. Dia melambaikan tangannya dan mencoba menjelaskan. Setelah melihat mata Wang Lin masih dingin, dia melemparkan benda bulat itu ke arah Wang Lin. Wang Lin perlahan mengambil beberapa langkah. Pria aneh itu tidak menggunakan banyak kekuatan, jadi benda bundar itu berguling sedikit dan berhenti di depan Wang Lin. Setelah dia melempar benda itu, pria aneh itu tersenyum ke arah Wang Lin dan pergi. Saat ini, hari masih cerah, jadi Wang Lin dengan hati-hati melihat ke arah sosok itu. Setelah sekian lama, dia menarik pandangannya. Dia berjalan ke benda bulat itu dan melihat ke bawah. Ini adalah manik yang ukurannya hanya 1/10 kepalan tangan. Itu tertutup debu dan bahkan ada beberapa retakan di atasnya. Setelah melihat manik itu sebentar, dia mengeluarkan ekspresi terkejut. Dia mengambil batu dari tanah dan memukul manik itu dengan ringan. Manik itu berguling ke belakang sebentar. Sepotong kekuatan spiritual yang lemah bocor dari manik tersebut. Ini adalah harta karun. Dia tercengang. Dia meraih udara dengan tangan kanannya dan manik itu melayang ke udara. Setelah mengamatinya beberapa saat, dia meraihnya dengan tangan kanannya tanpa ragu-ragu. Dia memindainya dengan akal ilahi dan memberinya kekuatan spiritual. Tiba-tiba, asap putih keluar dari manik tersebut. Asap mengepul di atas dan membentuk wujud seorang lelaki tua. Orang tua itu memiliki bulu burung bangau, kulit ayam, paruh elang, dan kepala harrier. Orang tua itu memancarkan aura berbahaya. Dia dengan santai menatap Wang Lin dan mengungkapkan senyuman sarkastik. Dia berkata, apakah kamu berani bertarung dengan orang tua ini? Wang Lin tertegun dan mundur beberapa langkah. Setelah melihat dengan cermat, dia memperhatikan bahwa orang itu hanya berada di lapisan ke-15 kondensasi Qi. Dia menggosok hidungnya. Matanya berbinar dan dia dengan cepat mengirimkan lebih banyak kekuatan spiritual ke dalam manik batu. Dengan masukan energi spiritual, kekuatan spiritual lelaki tua itu dengan cepat meningkat hingga mencapai tahap pertengahan pendirian fondasi. Rambut lelaki tua itu bergerak tanpa angin dan tubuhnya mengeluarkan aura pertarungan yang sangat besar. Orang tua itu melayang ke udara dan berkata, apakah kamu berani bertarung dengan orang tua ini? Wang Lin sangat terkejut. Dia tidak tahu apa gunanya manik ini dan memutuskan untuk menuangkan lebih banyak kekuatan spiritual ke dalamnya. Mata lelaki tua itu bersinar terang dan auranya meningkat dengan cepat. Tangannya bergerak, menyebabkan suara gemuruh saat budidayanya meningkat ke titik di mana Wang Lin bahkan tidak bisa mengetahui tingkat kultivasi orang tua itu. Tingkat kultivasi orang tua itu sudah mencapai tingkat yang bisa menimbulkan rasa takut hanya dengan sekali pandang. Orang tua itu menghela nafas dan melepaskan aura seorang ahli yang tiada taranya. Dia memegang tangannya di belakang punggungnya dan berkata, mereka yang berada di bawah tahap formasi inti tidak memiliki hak untuk melawan saya. Enyahlah. Wang Lin menarik kekuatan rohaninya dan lelaki tua itu dengan cepat menghilang dan kembali menjadi asap putih. Asap kembali ke manik-manik dan dengan suara berderak, retakan lain muncul di manik-manik. Wang Lin menatap manik batu itu dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia sepenuhnya yakin akan efek manik batu itu. Manik batu adalah harta magis ilusi dan ilusi yang diciptakannya hampir tidak berbeda dengan kenyataan. Orang tua itu, terlepas dari cara dia berbicara, aura master yang dia pancarkan sempurna, seperti baris terakhir, mereka yang berada di bawah tahap formasi inti tidak memiliki hak untuk melawan saya. Enyahlah. Aura dan ekspresi telah mencapai puncaknya. Wang Lin percaya bahwa meskipun itu dirinya sendiri, dia tidak akan bisa mengatakan bahwa itu palsu. Lagi pula, menurut pandangan kebanyakan orang, lelaki tua itu memiliki aura seorang tuan tua. Dan dengan peningkatan budidayanya sendiri, dia dapat memasukkan lebih banyak kekuatan spiritual ke dalam manik dan kekuatan lelaki tua itu akan meningkat. Ini benar-benar metode terbaik untuk menakut-nakuti orang. Wang Lin menyimpan harta karun itu dan bergumam pada dirinya sendiri, orang biru aneh ini sangat menarik. Dia pasti merasa tidak enak setelah memecahkan formasi kebingungan kecil itu, jadi dia memberiku harta ini.
Dari pertukaran kecil ini, dia segera menyadari bahwa orang aneh itu tidak dapat menggunakan harta sihir dan bahwa di dalam reruntuhan, pasti ada lebih banyak harta sihir. Sekarang kota yang hancur ini menjadi harta karun di mata Wang Lin. Tempat ini memiliki cahaya misterius yang menyembuhkan luka, harta sihir ilusi, dan orang berwarna biru yang aneh. Rahasia apa lagi yang dimiliki tempat ini? Wang Lin mengusap dagunya. Saat ini, hari masih cerah, jadi dia meletakkan formasinya lagi. Dia duduk di tengah dan meminum cairan roh yin, lalu mulai berkultivasi. 2 bulan berlalu. Pada hari ini, Wang Lin duduk bersila di dalam kamar. Dalam 2 bulan mengolah energi yin yang ekstrim, dia telah mengumpulkan cukup energi untuk mencoba terobosan pertama. Mata Wang Lin berbinar. Dia telah selesai mempelajari metode Underworld Ascension dan tahu betul bagaimana 3 terobosan besar itu nantinya. 3 titik kunci untuk menerobos adalah Dantain di perutnya, Laut Qi di dadanya, dan meridian nenek moyang. Ketiga lokasi ini perlu ditembus masing-masing 3 kali untuk membentuk inti dingin. Sederhananya untuk level pertama, Dantain harus dibuka dan bila sudah mencapai level 2, bukaan pada Dantain harus dihancurkan dan dibuka kembali. Prinsip metode dunia bawah adalah menghancurkan terlebih dahulu, lalu memulihkan untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan. Wang Lin merenung sejenak, lalu memindahkan energi yin di dalam Dantainnya untuk memulai terobosan pertamanya. Di bawah kendalinya, energi yin berputar semakin cepat, menyebabkan rasa sakit yang menusuk di perutnya. Wang Lin sangat akrab dengan teknik ini, jadi dia tahu bahwa semakin kuat rasa sakitnya, semakin dekat momen terobosannya. Jenis rasa sakit ini bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh orang normal. Perasaannya seperti seseorang menusuk perutnya dengan pedang dan mengaduknya. Hanya dalam beberapa napas, Wang Lin dipenuhi keringat dingin. Energi yin dengan cepat berubah menjadi pusaran saat ia semakin melebar. Melihat dari luar, perut Wang Lin berubah menjadi hijau dan embun beku mulai berkumpul di sekujur tubuhnya. Wang Lin mengertakkan gigi saat rasa sakitnya semakin parah. Tiba-tiba, energi dingin menyapu seluruh tubuhnya. Pada titik ini, dengan putaran energi yin, sebuah lubang hitam muncul. Saat itu muncul, seluruh energi yin tenggelam ke dalamnya seperti batu di air. Tak lama kemudian, seluruh energi spiritual juga mulai dilahap saat meninggalkan tubuhnya dan memasuki lubang hitam. Perubahan aneh terjadi di dalam lubang hitam. Kekuatan spiritual yang selalu mengabaikan energi yin selama berada di tubuh Wang Lin mulai bertarung dengan energi yin. Kedua energi itu saling bentrok satu sama lain untuk mendapatkan kendali. Secara bertahap, energi yin dan kekuatan spiritual mulai melahap dan bercampur satu sama lain dan membentuk kekuatan spiritual jenis baru yang perlahan berputar di dalam lubang hitam. Episode 90 Indikasi Pertama. Lapisan pertama metode Underworld Ascension telah selesai. Meridian di dantiannya siap dibuka. Wang Lin menenangkan dirinya dan memindahkan energi yin di luar dantiannya ke arah dantiannya. Energi yin tidak memasuki dantiannya, tetapi mengelilinginya dan mulai masuk ke dalam lubang hitam. Meskipun setiap serangan ada yang hilang, energi yin menjadi semakin ganas karena terus mengisi dantiannya seolah-olah sedang berperang. Setelah sekian lama, lubang hitam mulai retak, dan pada saat itu, Wang Lin dengan cepat memindahkan energi yin lainnya dari tubuhnya. Dalam satu gerakan, dia membuka meridian di dantiannya. Sesaat, Wang Lin merasakan sakit yang luar biasa. Saat lubang hitam pecah, kekuatan misterius mulai memenuhi tubuhnya. Wang Lin bahkan tidak berkedip. Dia mulai mengisi meridian berikutnya. Kali ini, dibutuhkan waktu lebih lama dari sebelumnya, dan setelah melihat bahwa energi yin mungkin tidak cukup, Wang Lin menambahkan sisa energi yin ke dalam aliran energi yin. Uap energi yin membentuk pusaran yang beberapa kali lebih besar dari yang sebelumnya. Pusarannya berputar semakin cepat, artinya waktu untuk terobosan sudah dekat. Malam perlahan datang. Wang Lin masih dalam tahap akhir terobosan. Pusaran itu masih berputar, dan karena berputar begitu cepat, ia tampak seperti nebula. Meski terlihat sangat lambat dari luar, kenyataannya ia berputar terlalu cepat untuk dilihat oleh mata. Hingga tengah malam, saat energi yin paling padat, tubuh Wang Lin masih seperti lubang hitam. Ada pusaran energi yin selebar 20 kaki yang berputar di sekelilingnya, dengan cepat diserap. Dalam jarak 10 kaki dari Wang Lin, itu seperti penggiling daging untuk energi yin. Semua energi yin dilahap dengan kecepatan gila. Energi yin dalam jumlah besar diserap oleh Wang Lin dan langsung ditambahkan ke pusaran di tubuhnya. Pusaran itu menjadi semakin besar, hingga hampir di luar kendali Wang Lin dan masih semakin tak terkendali.
Dia segera tertegun dan ingin berhenti, tetapi ternyata dia tidak bisa lagi mengendalikan pusaran itu saat dia melihatnya semakin membesar. Wang Lin mulai menjadi gugup karena tidak ada catatan tentang hal ini dalam catatan metode kenaikan dunia bawah. Wang Lin tidak tahu bahwa alasan metode kenaikan dunia bawah disebut teknik iblis adalah karena variasinya terlalu besar. Beberapa sangat bermanfaat sementara yang lain akan membunuh penggunanya. Dan si Tunan masih tertidur, jadi Wang Lin harus menyelesaikannya sendiri. Saat pusaran bertambah, kekuatan hisap juga bertambah, dan radius 10 kaki meningkat dengan cepat. Ini adalah lingkaran iblis. Semakin luas jangkauannya, semakin banyak energi yin yang diserapnya. Semakin banyak energi yin berarti semakin cepat pusarannya berkembang, berarti semakin banyak energi yin yang diserap. 20 kaki, 30 kaki, 50 kaki, 70 kaki, 100 kaki. Semua energi yin dalam radius 100 kaki mulai bergerak dengan keras saat ia mengalir menuju Wang Lin. Pergerakan besar energi yin ini mempengaruhi seluruh energi yin dalam jarak 1000 kaki, menyebabkannya bergerak seolah-olah ada tangan raksasa yang membimbingnya. Wang Lin sudah benar-benar kehilangan kendali atas pusaran itu dan setelah waktu yang tidak diketahui, dantiannya menerobos dengan keras. Ini adalah kedua kalinya dantiannya menerobos, dan seperti pertama kali, lubang hitam terbentuk di dantiannya. Perubahan pada tubuhnya segera menyebabkan energi yin yang diserap ikut bergerak. Jika Wang Lin tanpa henti menyerap energi yin dari lingkungan sekitarnya sebelumnya, hisapan itu sekarang melahapnya. Dalam sekejap, seluruh energi yin dalam jarak 100 kaki langsung dimakan oleh lubang hitam, menyebabkan gangguan energi yin yang lebih luas. Segera, pusaran tersebut meningkat dari 100 kaki menjadi 150 kaki, 200 kaki, 300 kaki, 500 kaki, 700 kaki, dan akhirnya lebih dari 1000 kaki. Jika seseorang melihat dari langit, mereka akan menyaksikan pemandangan yang sangat mengejutkan. Semua energi yin melonjak dengan hebat di sekitar satu titik pusat. Di kedalaman reruntuhan, orang biru aneh itu sedang memegang tubuh binatang di tangannya. Dia menggigit sepotong daging dan mulai mengunyahnya ketika dia tiba-tiba berbalik ke arah Wang Lin dan menunjukkan ekspresi terkejut. Dia segera membuang makanannya dan berlari menuju Wang Lin seperti kelinci yang ketakutan. Setelah berjalan beberapa langkah, dia berhenti dan memperhatikan bahwa semua energi yin mengalir ke arah yang sama. Dia sedikit ragu, tapi melanjutkan, namun, dia berhenti 3000 kaki dari lokasi Wang Lin dan ekspresinya menjadi lebih terkejut. Adapun Wang Lin, saat dia membuat terobosan, semua energi spiritual yang berubah dengan cepat berkumpul di lubang hitam di dantiannya dan menyatu. Saat seluruh energi spiritual menyatu kembali, dia mendapatkan kendali atas pusaran di tubuhnya. Namun, jumlah kendalinya sangat kecil dan hampir tidak cukup untuk menghentikan pusaran energi yin di dalam dirinya. Wang Lin mengatupkan giginya. Dia memutuskan untuk berhenti mencoba menghentikan penyerapan energi yin dan menerobos untuk ketiga kalinya. Di bawah kendali Wang Lin, sejumlah besar energi yin menghantam dantiannya. Dantiannya pecah menjadi banyak bintik biru dan di dalam bintik biru itu ada kristal biru tua. Energi yin dalam jumlah besar mengelilingi dan memasuki kristal biru tua. Warna kristal menjadi semakin gelap hingga menjadi hijau. 3 terobosan dengan mudah diselesaikan dan inti dingin muncul di dantian Wang Lin. Banyak tangan kecil terulur dari inti dingin dan menjangkau setiap bagian tubuh Wang Lin. Energi spiritual di tubuhnya dengan cepat mengalami perubahan setelah munculnya inti dingin. Wang Lin masih dikelilingi oleh energi yin dan dia merasa jika dia terus menyerap energi yin, dia akan meledak. Perasaan ini terkonfirmasi saat ia mulai merasakan rasa bengkak. Wang Lin mengatupkan giginya lagi dan memutuskan bahwa itu semua atau tidak sama sekali. Dia memindahkan energi yin dan memutuskan untuk mencoba terobosan keempat. Si Tunan telah menunjukkan bahwa lapisan pertama, keempat, dan ketujuh sangat sulit karena itulah pertama kalinya seseorang mencoba membuat terobosan di dantian, laut Qi, dan meridian leluhur. Seseorang seharusnya berhenti setelah melakukan terobosan ketiga untuk memelihara inti dingin sebelum mencoba terobosan keempat. Namun energi spiritual dalam tubuh Wang Lin telah bercampur dengan energi yin yang sangat besar, dan karena dia perlu mengeluarkannya, dia hanya dapat mencoba terobosan keempat. Laut Qi di dadanya terbuka. Pusaran yin perlahan terangkat ke atas hingga mencapai laut Qi dan mulai berputar lebih cepat lagi. Pusaran itu tanpa henti melahap energi yin. Wang Lin mencoba menerobos berkali-kali, tetapi dia selalu gagal. Langit perlahan mulai terang. Energi yin dalam jarak 1000 kaki perlahan menghilang, hingga semuanya lenyap. Laut Qi di dadanya masih belum terbuka.
Wang Lin akhirnya mengerti mengapa metode kenaikan dunia bawah begitu sulit. Dia telah mencoba membuka laut Qi-nya lebih dari 100 kali, tetapi dia selalu gagal, dan setiap kali gagal, dia kehilangan sebagian energi Yin. Energi Yin dalam jumlah besar secara bertahap digunakan oleh semua upaya untuk menerobos. Seiring dengan kenyataan bahwa hari itu tiba dan semua energi Yin menghilang, sisa energi Yin perlahan-lahan diserap oleh inti dingin Wang Lin. Wang Lin menyerap terlalu banyak energi Yin malam ini. Seluruh energi spiritual dalam tubuhnya mengalami perubahan dan berubah menjadi energi spiritual Yin. Dari segi kuantitas, Wang Lin dapat dengan jelas merasakan bahwa energi spiritual Yin-nya berjumlah 2 kali lipat dari energi spiritualnya sebelumnya, yang berarti bahwa dia sekarang berada di puncak tahap awal pendirian fondasi. Dia membuka matanya dan mengingat apa yang terjadi tadi malam. Meskipun dia khawatir, dia kebanyakan mempertimbangkan pro dan kontra dari jenis kultivasi ini. Kejadian tak terduga saat berkultivasi malam hari membuka cara berpikir baru baginya. Keuntungan dari jenis kultivasi ini cukup jelas dan kekurangannya adalah terlalu berbahaya. Satu gerakan salah maka dia akan meledak, tapi berkat pengalaman ini, dia akan memiliki kendali penuh di lain waktu dan itu akan menurunkan bahayanya. Wang Lin bergumam, sepertinya saya harus mencari tempat berlindung baru. Meskipun jumlah energi Yin besar, kualitasnya terlalu rendah untuk memenuhi kebutuhan saya untuk membuat terobosan. Saat ini, peluang Wang Lin untuk menerobos terlalu rendah, namun menurut catatan, semakin tinggi kualitas energi Yin, semakin besar peluang untuk melakukan terobosan. Wing Lin teringat tes yang dia lakukan beberapa bulan lalu dan ingat bahwa pilar di sekitar manik batu itu berkualitas tinggi peringkat 1, jadi dia membuat keputusan. Pada saat yang sama, langit di luar hutan tiba-tiba menjadi gelap ketika seorang lelaki tua yang melepaskan tekanan besar muncul secara diam-diam. Dia memandang hutan di bawahnya dengan niat membunuh yang kuat di matanya. Li Er, kakek Tai ada di sini untuk membalas dendam padamu. Orang yang datang adalah nenek moyang keluarga Teng, Teng Huayuan. Dia mengumpat sepanjang perjalanan ke sini, tetapi sekeras apapun dia berusaha, dia tidak dapat menemukan lokasi pasti pembunuh cucunya. Seolah-olah ada kabut yang menghalanginya. Dia tidak dapat menentukan lokasi pastinya, tetapi tahu bahwa pembunuhnya ada di hutan di bawahnya. Adapun hutan ini, itu adalah tempat yang tidak ingin dia jelajahi kecuali dia tidak punya pilihan. Hanya dengan pemindaian, dia dapat mengetahui betapa berbahayanya dan bahwa di dalamnya terdapat makhluk yang bahkan dia tidak berani mengacaukannya. Tetapi karena kematian Teng Li, dia tidak bisa terlalu diganggu. Dia percaya bahwa selama dia diam dan hanya mencari musuhnya, makhluk kuat tidak akan keberatan. Setelah merenung sejenak, dia mengatupkan giginya dan menyerbu ke dalam hutan. Di dalam reruntuhan hutan, tutup peti mati terbuka tanpa suara. Tangan layu yang memancarkan cahaya hitam dan ungu perlahan muncul dari dalam peti mati. Tangan itu mencengkeram erat dan tiba-tiba, bola petir ungu muncul di tangan, melepaskan aura berbahaya. Waktu 100 tahun telah habis. Tuanku, kamu menyerahkan tubuhmu untuk melarikan diri sebelumnya, tapi kali ini, kamu tidak akan bisa melarikan diri.